Oke, thank you. Nah, di bagian pertama ini kita bahas terkait masalah yang jualan-jualannya terlebih dahulu gitu. Secara umum ya teman-teman, kalau dari saya sih sebenarnya kita tuh nggak terlalu banyak mesti menghafal, apalagi kalau udah dilarikan ke bentuk yang seperti ini, jualan-jualan kayak gini. Saya yakin banyak di antara teman-teman itu udah paham sih konsepnya gitu kan, bahwasanya misal nih kita beli barang kan, harganya sekian, terus kita pengen untung sekian gitu kan, ya udah, maka inilah yang akan menjadi harga jual kita nantinya gitu kan. Jadi berapa harga kita beli kan, atau kalau bahasa akuntansinya itu disebut juga sebagai cost-nya gitu kan, biayanya gitu. Terus untung yang pengen kita mau, ya itulah yang kita jual gitu. Kita beli nih HP misalkan harganya 1 juta, kita mau dapat untung 500.000 misalkan ya. Ya gede banget sih sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman ya taruh aja lah. Berarti kita jualnya harus 1,5 juta dong. Ya sederhana banget sih gitu. Cuma nanti akan dilarikan ke dalam bentuk-bentuk presentasi gitu, persentase dan lain sebagainya. Suaranya kresek-kresek ya. Di teman-teman yang lain gimana nih? Juga kresek-kresek juga atau gimana? Oh iya, kresek-kresek ya. Bentar ya, saya coba perbaiki dulu. Mungkin ada masalah di... Cek, tes. Sekarang masih sekarang. Udah enggak lagi ya teman-teman, udah enggak kresek-kresek lagi ya. Ini baru satu nih yang jawab nih. Aman kok. Aman, Kak. Aman ya. Oke, syukur deh kalau kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau untuk konsep dasarnya gitu. Terus sengaja juga di kesempatan kali ini kita cuma 12 soal ya, kayak sebelum-sebelumnya sampai 20 soal, itu karena dapat evaluasi gitu dari pihak lembaganya, karena kan dari beberapa malam yang lalu itu kita sering agak kemalaman ya gitu. Tapi Masya Allah sih dari teman-teman itu menunjukkan kalau itu semangat daripada teman-teman gitu. Jadi saya harap dari situ bisa menjadi pemicu lah gitu bagi teman-teman yang lainnya gitu. Soalnya kan, oh yang lain pada belajar nih, masa aku nggak belajar gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam soalnya. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15,4 juta. Berarti kan dia kan jual, kita ambil dulu ya informasi-informasinya, yaitu 15,4 juta. Nah, jika pedagang tersebut memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut gitu? Berarti kan pertama-tama kan dia beli motor gitu kan, ya. Harganya ini kan kita nggak tahu nih berapa, dan inilah yang ditanya si X ini gitu. Dimana secara persentase ini kita sebut sebagai 100% gitu. Oke, sampai situ dulu. Kemudian untuk bagian untung, ya, dia kan tadi disebutkan memperoleh untung 10%. Berarti kalau secara persentase, kan tadi kan harga kita beli ditambah untung yang kita mau, itu adalah yang berapa nih bandrol harga yang harus kita jual gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu kita tinggal tambah aja lagi gitu. 100% ditambah dengan 10% sama dengan 110%. Ya kan? Inilah harga jualnya, di mana 110% ini sama dengan 15.400.000 gitu. Nah, berarti sekarang ditanya berapa sih harga beli motornya? Ya udah, harga beli motor kan secara sama dengan 100% gitu. Kita pakai konsep yang kemarin gitu. Nah, kepake lagi tuh apa yang gede, besar, besar kecil itu ya. Dimana tadi kan sama dengan X ya. Ini kan gede, ini sama dengan kecil. Ini, nah ini nih, baru kita kembali berlogika lagi nih. Misal kita jual barang harganya 15,4 juta nih, dan kita bilang, wah kita untung nih 10%. Berarti kira-kira kita belinya dari orang lain gitu kan, cost-nya gitu, biayanya, lebih besar dari 15.400.000 atau lebih kecil? Ya jelas lebih kecil dong, kalau misalkan kita beli lebih besar, misal kita beli 16 juta, kita jualnya 15.400.000, oh malah rugi lah kalau gitu. Padahal ini udah jelas-jelas disebut dia untung, berarti nanti dia itu X bakalan lebih kecil daripada 15,4 juta. Maka nanti notasinya akan jadi seperti ini. Ini gede, ini kecil gitu. Nah, oke. Sekarang coba kita masukkan gitu ya. Kayak yang kemarin gitu, 110% gitu kan. Per 100% gitu. Sama dengan 15,4 juta dibagi dengan X. Ini bakal pindah naik ke atas, ini bakalan pindah ke sini gitu. Jadinya X sama dengan, atau aku langsung tulis kayak gini aja ya, 15,4 juta dikali 100% dibagi dengan 110% gitu.
Ya, nanti kan ini kan aslinya kan di sini awalnya kan 110% di atas. Kan pindah ke samping kan jadi ke bawah gitu ya, sesuai dengan yang kemarin gitu. Dia lewat jembatan sama dengan ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini kan 100% kan? 100% itu apa coba? Persen itu apa? Per 100 ya kemarin yang kita belajar. Berarti kan sama dengan 100 per 100 gitu. Apa nih artinya? Ya udah, tinggal kita coret sama dengan 1 gitu. Artinya ini bisa kita abaikan gitu. Kita fokus ke sini gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman udah belajar sebelumnya gitu kan, mungkin pernah nemu nih, ada yang bilang, oh rumusnya kayak gini nih kalau kalian ketemu nih. Ini sama dengan harga jual, terus dibagi dengan 100 ditambah berapa keuntungannya gitu. Ya bisa sih, cuman kalau bagi saya pribadi itu tentu bakalan kalian ya harus ngapal juga gitu. Dan terkadang soal-soal itu kan beragam-ragam bentuknya gitu. Yang pada akhirnya rumus-rumus itu pun jadi lebih banyak juga gitu. Jadi kita bisa buat seperti ini aja gitu, pakai logika, oh pakai rumus yang kemarin, masukin, oh dapat nih gitu kan. Berarti kayak gini, sisanya 15,4 juta dibagi dengan 110% atau 110 per 100 gitu ya. Dimana nanti 100-nya bisa naik ke atas gitu. Ya udahlah, kita lupakan dulu lah mungkin 100-nya gini. Fokus ke gimana nih, 15,4 juta dibagi dengan 110 gitu. Hitung-hitungan, Cok. Ini loh soal-soal. Nah sebenarnya kalau mau dibagi ke bawah gitu ya kayak cara manual gitu bisa gitu. Cuman agak lama sih. Jadi saya pakai kalkulator. Terus nanti saya kasih tunjuk nih gimana cara yang mudah sih kalau menghitung perkalian atau pembagian yang dia itu ada 11-11-nya. Kita dapatin dia 0,14 kan. 0,14. Terus kan di sampingnya kan ada 100 kan. Berarti kita kali lagi dengan 100. Maka kita dapatin 14 alias 14 juta. Karena kan kita baru 15,4 aja kan, jutanya belum kita masukin, padahal ada jutanya di belakang. Maka jawabannya adalah yang D gitu. Nah, cara cepatnya gimana? Ya sebenarnya nggak ada yang benar-benar bagus sih. Ini kebetulan aja dia dapat angka 11 gitu. Nah, rahasianya ya, ini jadi aku ganti dulu warna penanya gitu, supaya membedakan antara bahasan utama dengan bahasan sampingan gitu. Kalau misalkan dia perkalian 11 gitu, misal deh kita punya berapa nih angkanya ya? Karena sekarang tanggal berapa sekarang? 26 misalkan ya. Ya, 26 kita kalikan dengan 11. Dia nanti kan bakal jadi 26 kali 1 sama dengan 26. Kemudian 26 kali 1 juga sama dengan 26 juga kan. Kalau kita tambahin berarti 6, 8, 2. Oke, itu 26 gitu. Atau mungkin contoh yang lain, karena sekarang jam 19.12 ya, aku ambil angka 12 gitu. 12 kita kalikan 11, jadinya kan 12 tambah 12 gitu. Sama dengan 132. Nah, nyadar nggak sih teman-teman kalau sebenarnya dia itu ada polanya gitu. Polanya gimana? Misal nih, kita punya 26 kan? Ya, 26. Kita tinggal tambah aja. 2 tambah 6 berapa? 8 ya? Sama nggak tuh? Sama dong. Misal kita punya kayak tadi ya, 12 gitu ya. Kita jadikan satunya maju, misalkan ada kotak ya, kotak. Awalnya kan kayak gini kan 12. Sekarang kita ganti nih jadi kayak gini, kotaknya jadi maju 1. Yang angka 1 itu, yang tadinya puluhan kita jadikan ratusan. Jadi 1, 2, terus tinggal tambah nih. Yang tengah-tengahnya kita tambah dengan 1 tambah 2. Jadinya berapa tuh? 3 dong. 1, 3, 2. Sama nggak tuh? Sama ya. Nah itu sedikit rahasianya kalau untuk perkalian yang dia tuh ada 11-11-nya. Sekarang dia 15,4 gitu. Ya kita anggap aja lah 154 ya. Jadi mungkin kita nggak tahu nih berapa nolnya nanti gitu ya. Tapi seenggaknya kita dapat kepalanya gitu kan. Oh ternyata nanti kepalanya 14. Cari nih yang mana dia 14 gitu kan. 154 berarti kalau kita mau pecah gitu kan. Kayak aturannya tadi. Soalnya kan dia dibagi 11 bawahnya kan. 110 lah gitu ya. Ya ada 11-11-nya lah gitu kan. Nah berarti kan ini kan sama nggak tuh polanya? Ini ditambah dengan ini sama dengan ini. 1 tambah 4 kan sama dengan 5 kan. Oh berarti dia pastinya sumbernya itu 14-an gitu hasilnya nantinya gitu. Oh jadi kita cari nih yang mana yang kepalanya 14 gitu kan. Dan udah kan 15,4 kan nggak ada koma berapa? 15,42 sekian nggak ada gitu kan. Berarti ya udah langsung aja dia yang D 14 gitu. Jadi seperti itu kalau untuk yang perkalian atau pembagian yang dia ada 11-11-nya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang jam 19.14. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang pengen nanya gitu, boleh banget dari yang soal nomor 1 tadi. Tapi kalau misalkan nggak terlalu penting atau apa gitu, mungkin ya jangan terlalu diambil pusing gitu. Takutnya nanti teman-teman, memperhatikan banget yang nomor 1 gitu kan.
Sementara soal nomor 2 udah kita jelasin. Jadinya nanti takutnya agak kacau gitu fokusnya gitu ya. Nanti takutnya fokus ke nomor 1, nomor 2-nya malah nggak memperhatikan jadi kurang paham gitu. Nah, ini sama kayak tadi juga ya. Pertama dia jual seharga 6 juta kan. Nah, dari 6 juta ini disebutkan bila Tono mendapatkan untung 25% gitu kan. Berarti dia jual 6 juta, dapat untung 25%. Untungnya kita nggak tahu berapa sekarang kan, tapi yang kita tahu secara persentase dia itu 25%. Dimana kalau beli itu pastinya 100% gitu. Ini jangan X lah, ini Y, ini X gitu, biar sepola kayak yang tadi gitu. Berarti harga jualnya berapa tuh? Oh kebalik nih, mestinya jualnya di bawah ya. Kayak nggak apa-apa lah. Tapi intinya gitu, beli tambah untung sama dengan jual. Kita tambah juga yang di sini. Oh berarti si 6 juta ini itu setara dengan 125% gitu ya. Berarti kalau kita pengen tahu berapa X-nya, maka pakai konsep yang kayak sebelum-sebelumnya. Kalau 6 juta sama dengan 125% gitu ya, maka kalau misalkan dia 100% itu berapa gitu. Ya kalau terbalik pun seperti ini nggak apa-apa gitu ya. Cuma kita jangan lupa untuk bagian logikanya. Ya jelas dong kalau dia jual 6 juta, terus dia bilang dapat untung 25%, pasti dia belinya lebih murah daripada 6 juta. Alias si X-nya pasti lebih kecil, sini lebih gede gitu. Ya udah kita masukin pakai yang rumus tadi gitu ya. 125% kan gede itu per 100%, jadi gede kecil sama dengan mana tadi lebih gede? 6 juta ya. 6 juta per X. Udah kita kali silang, jadinya X sama dengan 6 juta dikali 100%. 100% kan sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa hilangin aja langsung, dibagi 125%. Atau nanti kalau teman-teman udah terbiasa, nah baru monggo aja gitu. Langsung, oh kayak gini gitu kan pertanyaannya. Oh berarti 6 juta dibagi 125 gitu. 100 tambah 25% di situ. Ya udah, berarti kalau kayak gini enaknya agak susah ya kalau misalkan 6 mau dibagi 125. Oke, kita jangan buru-buru dulu lah untuk membaginya ya. Kita coba lihat apa sih yang bisa kita coret-coret gitu. Kan ini kan 125% kan. Persen ini apa coba? Per 100 kan ya? Per 100 gitu. Nah, kita bisa lihat nggak sih kalau misalkan 125 sama 100 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 25. 125 bagi 25 hasilnya 5, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Oh, kalau kayak gini jauh lebih enak nih. Dan sesuai dengan aturan yang udah kita jelasin dari kemarin ya, bahwasanya kalau misalkan dia udah nih ada pembagi besar, terus di bawahnya dibagi lagi sama pecahannya, maka yang bawahnya ini bakalan naik ke atas gitu. Sehingga jadinya gimana? Jadinya 6 juta dikali 4 dibagi dengan 5 gitu ya. Lari ke sini lagi deh. Ya. 6 juta kan berarti 6.0.0.0.0 dikali 4 terus 5 ya kan. 5 di bawah seperti ini kan bisa aja aku tulisin jadi 6 juta kali 4 per 10 kali 2. Ya enggak? Kalau kita coretkan pada akhirnya kan 5 gitu kan. Ini supaya dia lebih enak aja sih ininya ngebaginya gitu. Oke, kita bikin 10, sini 2 gitu. Ini tinggal kita coret, tinggal 600.000. Kemudian ini jadinya berapa tuh? Ini kali dulu lah. 600.000 kali 4 kan sama dengan 2.400.000 ya. 6 kali 4 ya 2.400.000. Dikali lagi nih sama 2. Ya 2.400.000 dikali 2 berarti 4.800.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, masih gampang juga ya karena masih senada lah gitu dengan soal yang pertama. Sama persis lah sama soal pertama gitu. Apa yang ketahui, apa yang ditanya gitu. Nah, di soal nomor ketiga nih, baru kita mulai masuk yang ke agak yang berbeda gitu ya. Oke, kita baca dulu sama-sama soalnya. Pertama nih, Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000 gitu. Berarti ini dia nggak nyebutin apa-apa kayaknya ya. Ini langsung nih, untuk 10 pasang gitu ya. Berarti dia beli 10 pasang 400.000. Sebanyak 7 pasang itu dijual dengan harga jual kita taruh bawah sini. 7 pasang dijual seharga berapa tuh? 50.000 ya. Berarti dapat berapa tuh dia duit dari yang 7 yang pertama? Ya udah tinggal 7 dikali harga jualnya gitu kan. Berarti 350.000. Kemudian 2 pasang dijual seharga 40.000. Kita kaliin sama dengan 80.000 dan sisa yang satunya itu disumbangkan. Berarti kalau disumbangkan kan ya
kasih aja gitu, kita nggak dapat duit apa-apa, bisa aja dikali 0 atau ya langsung kita tinggalkan juga nggak apa-apa lah, tapi ini aku tulis saja tambah 0. Ya udah tinggal kita tambahkan sama dengan 430.000 biar cepet ya, apalagi nanti kalau teman-teman tes mungkin bisa langsung aja kayak gini 430k gitu. Nah, berapakah persentase keuntungan yang diperoleh oleh Andi gitu? Nah, berarti kan harga beli 400, kan dia kan beli, agak susah juga. Nanti takutnya teman-teman terlalu step by step banget gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan ditanya untung tuh berapa gitu kan, ya udah, lu jualnya berapa, lu belinya berapa, kan kayak gitu kan. Jualnya berapa? Totalnya 430.000. Ya, belinya berapa? 400.000. Maka kalau ditanya untungnya berapa, ya udah tinggal 30.000. Nah, sekarang pertanyaannya 30.000 ini itu berapa tuh secara persentase? Soalnya kan ditanyakan persentase keuntungan gitu kan, bukan rupiah keuntungannya gitu. Ya udah, berarti 30.000 dibagi dengan, nah kita perlu ingat bahwasanya beli di sini harus senantiasa 100% gitu ya. Maka kalau ditanya, berarti nanti dia ujung-ujungnya lari lagi ke beli sini. Maksudnya gimana? Ya udah, tinggal 30.000 dibagi dengan 400.000. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita coret, ini kita coret. Tinggal tersisa di 3 dibagi 40, ya kan? 3 dibagi 4, kalau teman-teman udah terbiasa, itu kan sama dengan ini ya, 0,75 ya kan? Berarti kalau dibagi sama 40, berarti nolnya nambah satu lagi di sini. Jadinya sama dengan 0,075. Ya kan? Ini baru dalam bentuk koma aja gitu. Padahal di sini adalah secara persentase. Dan persentase itu apa coba? Per 100 kan? Berarti di sini bagi 100, sini kali 100. Ini aturan nomor ke-4 ya kalau nggak salah. Pada akhirnya kan sama dengan kayak dikali 1 kan? Ya udah, berarti ini kita kalikan kan? Dari ke dalam. Jadi nanti komanya berpindah ke sini, itu baru 1 hilang, kemudian pindah ke sini lagi, jadinya habis gitu kan. Berarti tinggal tersisa 7,5 per 100, atau kita bisa sebut juga sebagai 7,5%. Maka jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Ini sampai, oh ya, masih ada 7 menit lagi menuju jam 19.30. Nanti kalau nggak hujan di sini dan ya kita insya Allah udah aku siapin soal break tentang ini juga ya, tentang masalah jualan-jualan kayak gini juga gitu. Sekaligus untuk menguji pemahaman teman-teman sih, sekaligus menguatkan. Nah, sering membeli tas di sebuah toko dengan harga 200.000. Oke, berarti itu informasi pertama yang kita ketahui. Maka kita bisa catat bahwasanya dia beli seharga 200k aja langsung ya. Ini kalau yang udah sering main game nih mungkin tahu ya, KM gitu ya. Kalau di dunia nyata, oh iya sama sih, kayak di follower Instagram kan kayak gitu juga kan, KM. Nah, jika tas yang hendak dibeli Sri mendapatkan diskon 20%, serta mendapatkan lagi diskon 5%, karena menggunakan kartu anggota. Ya, ini nggak terlalu penting lah informasi ini ya. Intinya dia pertama diskon 20%, kemudian dapat diskon lagi 5%. Berapakah harga tas yang harus dibayar oleh Sri gitu. Nah, konsepnya dia tuh nggak bisa langsung ditambah gitu. Tapi nanti dia satu persatu dulu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, misalkan buka aplikasi Shopee atau apa gitu kan, bilang ketemu 50% plus 50%. Itu bukan berarti teman-teman bisa dapat gratis barangnya gitu kan. Bukan berarti 50% tambah 50% berarti diskon 100% gitu kan. Gratis nih berarti barangnya. Bukan kayak gitu konsepnya. Tapi nanti dia misal 100.000 nih gitu kan. 50% diskon, berarti kan kita perlu bayar 50.000 doang gitu kan. Terus diskon lagi nih 50%, berapa tuh berarti? Ya udah 25.000-nya diskon gitu kan. 25% lagi. Kemudian kita tinggal bayar 25.000-nya aja gitu. Jadinya kita bayar 25.000, bukan berarti gratis gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira konsepnya. Cuman sekarang kan agak sedikit lebih ribet kan, karena harganya jadi 200.000. Kemudian secara diskonnya pun 20% dan 5% gitu. Oke, kita coba kalikan aja ya. 200.000 gitu. 20% diskon, berarti kan ya ini pun kalau nggak dicari nggak apa-apa lah kalau yang bagian sininya ya. Cuman aku cari aja, berarti sama dengan diskonnya itu 40.000. Terus yang nggak diskonnya berarti sama dengan berapa tuh? Kalau misalkan ini sama dengan 100%, kemudian lari 20% ke sini, maka sisanya tinggal berapa? Tinggal 80% dong. Berarti harganya berapa tuh? Ya udah 80% dikaliin aja sama 200.000, sama dengan 160.000. Yang mana dia harus dan pastinya gitu kalau teman-teman benar ngitungnya, antara yang didiskonkan ini gitu sama yang harus kita bayar sekarang gitu kan, kondisi yang sekarang itu harus sama dengan harga awalnya 200.000. Coba deh 40.000 tambah dengan 160.000. 200.000 kan jadinya. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang dia nyebutin karena si Ibu Sri pakai kartu anggota tadi,
dapat lagi nih diskon 5%. Ya udah, berarti dari 160.000 ini nantinya akan ada diskon sebesar 5% dan akan ada sebesar 95% yang nggak diskon. Ya udah, ini sebenarnya kalau nggak dicari ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalkan teman-teman mau pembuktian gitu kan, supaya oh bener nggak nih perhitungan aku gitu, ya bolehlah gitu dibuat gitu kan, kemudian ditambah sama yang bawahnya sama nggak sama yang sebelumnya gitu. Nah ini aku langsung kalikan aja, 160 dikali 95%. Ini enaknya kan 95% ya, itu kan sama dengan 100% dikurang 5%, ya enggak? Sesuai dengan rumus yang kemarin, aturan dasar ketiga, interchangeable gitu kan. Kalau misalkan tiap kali aku lihat 95%, aku bisa ganti dengan ini gitu. 100% kurang 5%. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti perkaliannya bakalan lebih enak gitu. Jadi 160.000 dikali 100% gitu kan, dikurang 5%. 160.000 dikali 100%, ya udah langsung aja 160.000 kan, sama dengan dikali 1 kan, 100% kan sama dengan 100 per 100, sama dengan 160.000. Kemudian dikurang dengan 5%, ya 5% dikali 160.000 gitu, itu jadinya ya udah pakai cara yang sebelum-sebelumnya aja gitu, dikali dengan minus 10 per 2, ya kan, ini tinggal coret gitu kan, ini tinggal 80 dikali minus 10 sama dengan berapa tuh? Bentar, 80. Oh jadi 800.000 ya tiba-tiba dalam kepalaku. Oh ya masih ada 100-nya sih di bawah. Jadi kan dia kan persen kan, berarti ada 100 juga di bawahnya gitu. Jadi kan sama dengan minus 800K, kemudian di sininya masih ada lagi 100 ya. Udah, ini kita coret, berarti kan minus 8.000. Berarti tinggal kita kurang dengan 8.000, sama dengan 152.000. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gitu. Oke, makasih buat yang udah bantu jawab di chat. Nah, soal nomor 5, ini soal terakhir untuk yang masalah hitung-hitungan jualan-jualan ya. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Membeli beberapa ekor sapi ya. Beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Dia nggak bilang bahwa satu sapinya harganya 45 juta gitu, tapi langsung kayak gitu ya. Oke, berarti cost atau belinya itu sama dengan 45 juta, itu pertama. Kemudian dijual dengan harga 52 juta. Berarti kan itu adalah jualnya kan, 52 juta. Maka kalau ditanya untungnya berapa, untung atau ruginya ya, tergantung nanti mana lebih tinggi, karena ini lebih tinggi jual, maka dia jadinya untung. 52 dibagi 45, berarti 7 juta ya. Nah, petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Pertanyaannya ya, berapa ekor sapi yang dibeli dan dijualnya itu? Kan 700.000 per ekor kan? Kalau misalkan nih kita punya 700.000 nih keuntungan, ya udah berarti kan 700.000 bagi 700.000 sama dengan 1 ekor nih cuma sapinya. Kalau misalkan kita punya 1,4 juta gitu kan, atau sama dengan 1.400.000 lah bisa dibilang gitu bahasanya. Bagi 700.000, oh berarti yang kita jual adalah 2 ekor sapi gitu ya. Maka kalau kayak gitu sama juga rumusnya. Kalau misalkan untungnya 7 juta, ya udah kita tinggal bagi aja 7 juta dibagi 700.000 per ekor. Sama dengan, kan itu kan 7.000 ribu ya bisa dibilang. 7 juta kan sama dengan 7.000 ribu gitu. Nah, gini lah bisa kita bikin kayak gini juga. Ya udah, berarti ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini tinggal 1, dan ini masih ada nolnya, berarti 1 dan 0 sama dengan 10. Berarti total sapi yang dibeli oleh si Pak Petani tadi adalah sebanyak 10 ekor. Jawabannya adalah yang D. Apa nih jawaban teman-teman? Bisa kasih tahu ya di kolom chat. Oke, overall sejauh ini jawabannya adalah C gitu ya. Oke, kita buktikan apakah benar jawabannya C. Pertama, informasi yang kita ketahui adalah terkait masalah harga belinya ya. 1.800.000, di mana kita selalu mengasumsikan bahwasanya itulah 100%-nya gitu. Beli 1,8 juta. Kemudian karena ada kerusakan gitu ya, ada masalah di televisinya, maka televisinya itu dijual dengan harga 1.260.000 gitu, alias lebih rendah gitu kan daripada si harga belinya.
Maka kita bisa simpulkan ya, tanpa diketahui ini pun kita tahu gitu, oh ini adalah rugi nih kondisinya gitu. Oke, dia jual tadi adalah 1,26 juta, bisa dituliskan kayak gitu ya. Maka ruginya berapa? Kalau rugi dia malah akan mengurangi di sininya gitu. Nah, berapa nih sesuatu yang ketika 1,8 juta dikurangi sama sesuatu itu hasilnya sama dengan 1,26 juta. Ya udah, berarti tinggal pindah posisikan aja dong kalau kayak gitu. Ininya pindah ke sini gitu kan, ini pindah ke sini. Ini yang awalnya negatif jadi ke sini, jadinya positif, jadinya sama dengan X. Langsung gitu lah yang kita tanya sekarang gitu kan. Kemudian sisa di sampingnya adalah berarti 1,8, ini maksudnya 1,8 juta ya, ketinggalan sininya. Karena ini positif, di sininya jadinya negatif, itu kan 1,26 juta. Berarti X alias si ruginya itu sama dengan 1.800.000 ya, 1,8 juta, 1.260.000 gitu. Kita kurangin 0, kemudian ini 4, ini udah diambil 1 tinggal 7, 7 berarti 2, berarti 540.000. Nah, sekarang tinggal kita ya 540.000 dibagi dengan sumber awalnya alias harga belinya, yaitu yang ini tadi. Kayak yang udah aku bilang tadi kan, ini kita asumsikan 100%-nya gitu. 1,8 juta. Atau bisa kita tulis juga supaya dia sama-sama ribu ya. Per 1.800 ribu gini ya. Ribu sama ribunya bisa kita coret, 0 sama 0-nya bisa kita coret, tinggal tersisa 54 sama 180. Kalau kayak gini, gimana ya enaknya ya? Oh iya, dia sama-sama bisa dibagi sama 9 ya. 54 dibagi 9 kan sama dengan 6. Kemudian 180 dibagi 9, 18 dibagi 9 kan 2. Berarti bawahnya adalah 20. Tinggal tersisa 6 per 20. Ini coret, ini coret. Oh jangan deh, jangan. Jangan kita coret-coret lagi, malah tambah capek nanti. Kan ini kan ditanyakan berapa persentasenya kan. Ya. Dimana kan persen itu kan sama dengan, misal nih kita punya 50%. Oh berarti 50 per 100 gitu. Kita punya 40%, oh berarti 40 per 100 gitu. Maka biar enak, kita kan udah dapat 6 per 20 kan sampai sejauh ini kan. Ya udah, gimana caranya supaya dia jadi langsung ke bentuk persennya? Alias gimana nih supaya di bawahnya jadi 100, ya kan? Berarti kan sesuai dengan yang kemarin ya, aturan dasar yang keempat gitu. Bahwasanya ketika dia dikali dengan 1, ya monggo-monggo aja. Gimana nih supaya 20 dia bisa jadi 100? Ya kita kalikan dengan 5 dong. Berarti kalau di bawahnya kita kalikan dengan 5, di atasnya pun harus kita kalikan dengan 5 gitu ya. 6 kali 5 sama dengan 30. Oh, dapat nih 30 per 100 alias 30% gitu. Jadi kayak gitu. Nggak mesti teman-teman cari sampai ke bawahnya gitu ya. Atau kalau mau cari ke bawahnya ya bisa juga sih, 3 per 10 jadinya kan sama dengan 0,3, 0,3 sama dengan 30%. Tapi kalau cara yang tadi pun juga bisa gitu, langsung jadikan di bawahnya per 100, sama aja hasilnya, yaitu 30% yang C. Oke, sampai sejauh ini kayaknya pada aman semua ya. Ini emang mudah-mudah atau gimana nih yang masalah harga, masalah diskon? Karena dari tadi belum ada yang salah dan belum ada yang nanya sih kayaknya kalau untuk terkait masalah soalnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang soal nomor 2. Apa nih jawaban teman-teman? Tuh, kok itu? Oh, ya. Oh ya, soal nomor 2 yang ini. Oh, mulai menarik nih. Mulai ada yang jawab E, mulai ada yang jawab C gitu ya. Ada yang jawab E tadi kan? Oke, kita lihat apa jawaban benarnya. Pertama ini enak nih. Soalnya kan langsung harga beli kan, yaitu 120.000, di mana ini sama dengan 100%-nya. Kalau dia ingin mendapatkan laba sebesar, oh gampang lah kalau soal ini ya. Ya udah, 120.000 kan 100%. Berapa tuh 20% dari si 120.000? Ya udah, tinggal kita kalikan 20% dikali sama 120.000. Kita dapetin yaitu sama dengan 24.000. Ini harga belinya gitu kan, cost-nya gitu. Dan ini adalah labanya, laba alias ya untungnya yang pengen kita dapat gitu kan. Ya udah, kalau ditanya harga jualnya ya kita tambahin aja gitu kan, berarti sama dengan 144.000, yaitu 120 ditambah dengan 24.000, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, soal nomor 3 ini mungkin terjadi kalau dari soal nomor 3 ini teman-teman harus ngerti juga berarti ya, apa sih yang dimaksud dengan kodi itu gitu. Apakah yang dimaksud dengan lusin itu gitu. Oh ya, silakan ya teman-teman untuk jawab di kolom chat seperti yang di itu. Pertama kita dapetin informasi terkait masalah belinya dulu ya.
kita apa ya bisa dibilang simpulkanlah dari informasi-informasi yang ada di soalnya ya. Beli sebanyak 3 kodi, harganya itu 600.000. Nah, 3 kodi ini berapa sih? Ada yang tahu nggak kodi ini berapa? Atau mungkin baru ngelihat. Soalnya kalau kodi kayaknya nggak terlalu sering ya dipakai di kita. Mungkin kalau kayak lusin itu masih lebih sering gitu. Bentar nih aku nge-mute lagi dulu. Oke. Nah gitu, berarti kan 3 kali 20 yaitu harganya sama dengan 600.000. Berarti kan 3 kali 20, ya nggak usah capek-capek lah kita ngitungnya ya. Soalnya kan kalau lagi tes beneran kan, ya setiap kali kita ngitung ya bakalan makan waktu juga gitu. Jadi nanti aja kita ini kan. Kemudian sekarang dia dijual dengan harga 400.000 ya per lusin. Nah di sini catat ya, 400.000 per lusin. Kalau lusin kan berarti kan sama dengan 12 kan setiap lusinnya. Berarti setiap 12 biji pakaian gitu, itu dijual dengan harga 400.000 gitu. Kalau ini tadi kan 60.000 ya. Oh ya ini per kodi, sorry. 3 kodi, kemudian berapa tadi? 600.000 per kodinya, per lusinnya. Di mana lusinnya ini adalah 12 dan kodinya ini adalah 20. Ya udah, berarti kalau kayak gitu dalam waktu 2 hari pakaian tersebut habis terjual. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah berapa gitu. Oh, kalau kayak gini kita tinggal kalikan aja nih, belinya berapa, kemudian jualnya juga berapa gitu. Pertama dari belinya dulu. Dia 3 kodi, kemudian 600.000 per kodi. Ya udah dikalikan aja gitu. 3 dikali 600, berarti total harga dia belinya itu adalah 1.800.000 atau bisa kita tuliskan aja 1.800K kayak gini ya. Kemudian dia jual itu sebanyak 400.000 per lusin ya, dan semuanya terjual. Berarti berapa lusin tuh kalau kayak gitu? Ya udah kita pecah ya, berarti kan kayak tadi gitu. 3 kodi kan berarti 3 kali 20 ya, sama dengan 60. Nah, gimana nih dari yang 60 sekarang itu kita jadikan dalam bentuk lusin. Alias kita bertanya, berapa lusin sih 60 itu? Ya udah, berarti kan satu lusin kan sama dengan 12. 60 bagi 12 sama dengan 5 lusin. Berarti kalau misalkan dia jual 400.000 per lusin dan terjual semua nih 60 tadi, berarti ya 400.000 dikali 5 lusin. Ya kan? Berarti berapa tuh? Berarti kan dia berhasil jual hingga 2 juta ya atau 2.000K. Ya udah, kalau misalkan ditanya untungnya berapa, untung kan sama dengan berapa nih lo jual, terus lo ngambil dari pedagang, lo belinya berapa? Ya udah, berarti kan sama dengan 2 juta dikurang 1,8 juta sama dengan 0,2 juta alias 200.000 rupiah. Maka jawabannya benar nih yang A. Oke. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk terkait masalah soal harga-harga, diskon-diskon gitu. Berikutnya kita akan masuk ke bentuk soal yang lain lagi, yaitu terkait masalah yang, nah ini, berkendara ini dari kota A ke kota B, jaraknya sekian, berangkatnya pukul sekian, kecepatan mereka sekian. Ya tinggal dibolak-balik lah gitu. Dan saya harap teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik ya. Soalnya kan ini kan banyak nih celahnya gitu ya. Ada, nih, coba aku tandai dulu ya. Ada jarak gitu kan, ada waktu gitu, ada kecepatan gitu. Kalau misalkan takutnya sih kalau misalkan terlalu ngapal ke rumus gitu, makin banyak nih nanti apa yang harus teman-teman hafalin gitu kan. Oh, kalau misalkan ditanya kecepatan gimana, kalau ditanya seperti ini gimana gitu. Tapi kan kalau paham konsepnya ya harapannya nggak terlalu banyak dihafal gitu, tinggal diputar-putar aja gitu. Nah, kita mulai ilustrasikan dulu gimana sih keadaan mereka. Pertama ada 2 kota nih, kota A dan kota B, di mana si Amir berkendara dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Oh, ya, ini gampang mah kalau kayak gini. Ini A, kemudian ini B. Ya kan? Jaraknya berapa tadi? 247 km. Nah, si Amir berkendara dari 07.20 sampai 10.35. Berarti berapa lama tuh? Dari 07.20 sampai 10.35. Berarti kan udah berapa lama bro kau perjalanan gitu kan? Oh, udah 3 jam 15 menit kan? Atau sama dengan kayak gini lah kalau mau cari 10.35 07.20 ya kan, kita kurangi berarti 3.15 gitu, 3 jam 15 menit. Nah, memang sih kalau teman-teman udah belajar di buku atau mungkin di tempat lain sebelumnya gitu kan,
ada dikasih tahu gitu, kalau rumus kecepatan, ya kan, itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya benar, memang seperti ini rumusnya gitu. Tapi saya mau ngasih tunjuk ke teman-teman gitu, cara pandang lain gitu, tanpa perlu menghafal rumusnya. Jadi nanti teman-teman itu bisa ngelihat dari soal langsung tahu nih, oh kalau kayak gini tanya, ya udah kita main-mainkan dari sini aja. Kan ditanyakan sama dengan kecepatan kan. Kita lihat ke belakangnya aja teman-teman. Ke belakangnya itu apa? Kilometer per jam. Ya kan? Per jam. Berarti kan ini sama aja kayak km per jam. Ya kan? Berarti kita tuh tinggal aja nyari apa nih sesuatu yang depannya km, yang sesuatu yang km dan sesuatu yang jam. Berarti kalau km kan berbicara tentang jarak kan. Yang ini tadi kan 247. Ya udah kita tinggal masukin 247. Kalau jam yang mana? Oh, yang ini dong. Berarti kan 3 jam 15 menit tadi gitu. Oh, tinggal masuk ke sini gitu. Dan kalau teman-teman yang udah nyari gitu kan udah tahu rumusnya mungkin oh sama ya rumusnya gitu. Bisa kayak gitu ya. Oh, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini berarti kita masukin 3 jam 15 menit gitu. Cuman masalahnya kan apa nih gitu. Kan dia bilangnya kilometer per jam. Nggak ada menit-menitnya. Ini kan masih dalam bentuk 3 jam 15 menit. Maka kita konversikan, kita ubah dari yang masih 3 jam 15 menit ini kita ubah menjadi untuk jam aja gitu. Apakah nanti 3,3 jam atau 3,5 jam gitu. Kalau 3 jamnya kan udah clear kan, tinggal bagian 15 menitnya. Nah, kalau 60 menit kan teman-teman itu sama dengan 1 jam kan? Ya dong. Kalau 30 menit ya kita udah terbiasa lah kalau masalah jam ya, setengah jam gitu kan. Maka kalau misalkan 15 menit berapa tuh? Ya, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ya kan? Dibagi 2, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, berarti 0,5 dibagi 2 lagi nih, 0,25 jam. Atau cara yang lain deh, cara yang lain tinggal aja 15 bagi 60, sama dengan 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Berarti kalau kita gabungin, ini sama dengan 3 jam, bukan 3 jam, 3,25 jam. 3 tambah 0,25 tadi gitu. 3, 3,25 jam. Apa nih jawaban teman-teman? Bisa kasih tahu ya di kolom chat. Oke, overall sejauh ini jawabannya adalah C gitu ya. Oke, kita buktikan apakah benar jawabannya C. Pertama, informasi yang kita ketahui adalah terkait masalah harga belinya ya. 1.800.000, di mana kita selalu mengasumsikan bahwasanya itulah 100%-nya gitu. Beli 1,8 juta. Kemudian karena ada kerusakan gitu ya, ada masalah di televisinya, maka televisinya itu dijual dengan harga 1.260.000 gitu, alias lebih rendah gitu kan daripada si harga belinya. Maka kita bisa simpulkan ya, tanpa diketahui ini pun kita tahu gitu, oh ini adalah rugi nih kondisinya gitu. Oke, dia jual tadi adalah 1,26 juta, bisa dituliskan kayak gitu ya. Maka ruginya berapa? Kalau rugi dia malah akan mengurangi di sininya gitu. Nah, berapa nih sesuatu yang ketika 1,8 juta dikurangi sama sesuatu itu hasilnya sama dengan 1,26 juta. Ya udah berarti tinggal pindah posisikan aja dong kalau kayak gitu. Ininya pindah ke sini gitu kan, ini pindah ke sini. Ini yang awalnya negatif jadi ke sini, jadinya positif, jadinya sama dengan X. Langsung gitu lain kita tanya sekarang gitu kan. Kemudian sisa di sampingnya adalah berarti 1,8, ini maksudnya 1,8 juta ya ketinggalan sininya. Karena ini positif, di sininya jadinya negatif itu kan 1,26 juta. Berarti X alias si ruginya itu sama dengan 1.800.000 ya, 1,8 juta, 1.260.000 gitu. Kita kurangin 0, kemudian ini 4, ini udah diambil 1 tinggal 7, 7 berarti 2, berarti 540.000. Nah, sekarang tinggal kita ya 540.000 dibagi dengan sumber awalnya alias harga belinya, yaitu yang ini tadi. Kayak yang udah aku bilang tadi kan, ini kita asumsikan 100%-nya gitu. 1,8 juta. Atau bisa kita tulis juga supaya dia sama-sama ribu ya. Per 1.800.000 gini ya. Ribu sama ribunya bisa kita coret, 0 sama 0-nya bisa kita coret, tinggal tersisa 54 sama 180.
Kalau kayak gini, gimana ya enaknya? Oh iya, dia sama-sama bisa dibagi sama 9 ya. 54 dibagi 9 kan sama dengan 6. Kemudian 180 dibagi 9, 18 dibagi 9 kan 2. Berarti bawahnya adalah 20. Tinggal tersisa 6/20. Ini coret, ini coret. Oh jangan deh, jangan. Jangan kita coret-coret lagi, malah tambah capek nanti. Kan ini kan ditanyakan berapa persentasenya kan? Ya. Dimana kan persen itu kan sama dengan, misal nih kita punya 50%, oh berarti 50/100 gitu. Kita punya 40%, oh berarti 40/100 gitu. Maka biar enak, kita kan udah dapat 6/20 kan sampai sejauh ini kan. Ya udah, gimana caranya supaya dia jadi langsung ke bentuk persennya? Alias gimana nih supaya di bawahnya jadi 100, ya kan? Berarti kan sesuai dengan yang kemarin ya, aturan dasar yang keempat gitu. Bahwasanya ketika dia dikali dengan 1, ya monggo-monggo aja. Gimana nih supaya 20 dia bisa jadi 100? Ya kita kalikan dengan 5 dong. Berarti kalau di bawahnya kita kalikan dengan 5, di atasnya pun harus kita kalikan dengan 5 gitu ya. 6 kali 5 sama dengan 30. Oh, dapat nih 30/100 alias 30% gitu. Jadi kayak gitu. Nggak mesti teman-teman cari sampai ke bawahnya gitu ya. Atau kalau mau cari ke bawahnya ya bisa juga sih 3/10 jadinya kan sama dengan 0,3, 0,3 sama dengan 30%. Tapi kalau cara yang tadi pun juga bisa gitu, langsung jadikan di bawahnya per 100. Sama aja hasilnya, yaitu 30% yang C. Oke, sampai sejauh ini kayaknya pada aman semua ya. Ini emang mudah-mudah atau gimana nih yang masalah harga, masalah diskon? Karena dari tadi belum ada yang salah dan belum ada yang nanya sih kayaknya kalau untuk terkait masalah soalnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang soal nomor 2. Apa nih jawaban teman-teman? Tuh, kok hitam? Oh ya soal nomor 2 yang ini. Oh, mulai menarik nih. Mulai ada yang jawab E, mulai ada yang jawab C gitu ya. Ada yang jawab E tadi kan? Oke, kita lihat apa jawaban benarnya. Pertama ini enak nih. Soalnya kan langsung harga beli kan, yaitu 120.000, di mana ini sama dengan 100%-nya. Kalau dia ingin mendapatkan laba sebesar, oh gampang lah kalau soal ini ya. Ya udah, 120.000 kan 100%. Berapa tuh 20% dari si 120.000? Ya udah, tinggal kita kalikan 20% dikali sama 120.000. Kita dapetin yaitu sama dengan 24.000. Ini harga belinya gitu kan, cost-nya gitu. Dan ini adalah labanya, laba alias ya untungnya yang pengen kita dapat gitu kan. Ya udah, kalau ditanya harga jualnya ya kita tambahin aja gitu kan, berarti sama dengan 144.000, yaitu 120 ditambah dengan 24.000, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, soal nomor 3 ini mungkin terjadi kalau dari soal nomor 3 ini teman-teman harus ngerti juga berarti ya, apa sih yang dimaksud dengan kodi itu gitu. Apakah yang dimaksud dengan lusin itu gitu. Oh ya, silakan ya teman-teman untuk jawab di kolom chat seperti yang di itu. Pertama kita dapetin informasi terkait masalah belinya dulu ya. Kita apa ya bisa dibilang, simpulkanlah dari informasi-informasi yang ada di soalnya ya. Beli sebanyak 3 kodi, harganya itu 600.000. Nah, 3 kodi ini berapa sih? Ada yang tahu nggak kodi ini berapa? Atau mungkin baru ngelihat. Soalnya kalau kodi kayaknya nggak terlalu sering ya dipakai di kita. Mungkin kalau kayak lusin itu masih lebih sering gitu. Bentar nih aku nge-mute lagi dulu. Oke. Nah gitu. Berarti kan 3 kali 20 yaitu harganya sama dengan 600.000. Berarti kan 3 kali 20, ya nggak usah capek-capek lah kita ngitungnya ya. Soalnya kan kalau lagi tes beneran kan, ya setiap kali kita ngitung ya bakalan makan waktu juga gitu. Jadi nanti aja lah kita ini kan. Kemudian sekarang dia dijual dengan harga 400.000 ya per lusin. Nah di sini catat ya, 400.000 per lusin. Kalau lusin kan berarti kan sama dengan 12 kan setiap lusinnya. Berarti setiap 12 biji pakaian gitu, itu dijual dengan harga 400.000 gitu. Kalau ini tadi kan 60.000 ya. Oh ya ini per kodi, sorry. 3 kodi, kemudian berapa tadi? 600.000 per kodinya, per lusinnya. Di mana lusinnya ini adalah 12 dan kodinya ini adalah 20.
Ya udah, berarti kalau kayak gitu dalam waktu 2 hari pakaian tersebut habis terjual. Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah berapa gitu. Oh, kalau kayak gini kita tinggal kalikan aja nih, belinya berapa, kemudian jualnya juga berapa gitu. Pertama dari belinya dulu, dia 3 kodi, kemudian 600.000 per kodi. Ya udah dikalikan aja gitu, 3 dikali 600, berarti total harga dia belinya itu adalah 1.800.000, atau bisa kita tuliskan aja 1.800K kayak gini ya. Kemudian dia jual itu sebanyak 400.000 per lusin ya, dan semuanya terjual. Berarti berapa lusin tuh kalau kayak gitu? Ya udah kita pecah ya, berarti kan kayak tadi gitu. 3 kodi kan berarti 3 kali 20 ya, sama dengan 60. Nah, gimana nih dari yang 60 sekarang itu kita jadikan dalam bentuk lusin. Alias kita bertanya, berapa lusin sih 60 itu? Ya udah, berarti kan satu lusin kan sama dengan 12. 60 bagi 12 sama dengan 5 lusin. Berarti kalau misalkan dia jual 400.000 per lusin dan terjual semua nih 60 tadi, berarti ya 400.000 dikali 5 lusin. Ya kan? Berarti berapa tuh? Berarti kan dia berhasil jual hingga 2 juta ya, atau 2.000K. Ya udah, kalau misalkan ditanya untungnya berapa, untung kan sama dengan berapa nih lo jual, terus lo ngambil dari pedagang, lo belinya berapa. Ya udah, berarti kan sama dengan 2 juta dikurang 1,8 juta, sama dengan 0,2 juta alias 200.000 rupiah. Maka jawabannya benar nih, yang A. Oke. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk terkait masalah soal harga-harga, diskon-diskon gitu. Berikutnya kita akan masuk ke bentuk soal yang lain lagi, yaitu terkait masalah yang, nah ini, berkendara ini dari kota A ke kota B, jaraknya sekian, berangkatnya pukul sekian, kecepatan mereka sekian. Ya tinggal dibolak-balik lah gitu. Dan saya harap teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik ya. Soalnya kan ini kan banyak nih celahnya gitu ya. Ada, coba aku tandai dulu ya. Ada jarak gitu kan, ada waktu gitu, ada kecepatan gitu. Kalau misalkan takutnya sih kalau misalkan terlalu ngapal ke rumus gitu, makin banyak nih nanti apa yang harus teman-teman hafalin gitu kan. Oh, kalau misalkan ditanya kecepatan gimana, kalau ditanya seperti ini gimana gitu. Tapi kan kalau paham konsepnya ya harapannya nggak terlalu banyak dihafal gitu, tinggal diputar-putar aja gitu. Nah, kita mulai ilustrasikan dulu gimana sih keadaan mereka. Pertama ada 2 kota nih, kota A dan kota B, di mana si Amir berkendara dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Oh ya, ini gampang mah kalau kayak gini. Ini A, kemudian ini B, ya kan? Jaraknya berapa tadi? 247 km. Nah, si Amir berkendara dari 07.20 sampai 10.35. Berarti berapa lama tuh? Dari 07.20 sampai 10.35. Berarti kan udah lama bro kau perjalanan gitu kan. Oh, udah 3 jam 15 menit kan, atau sama dengan kayak gini lah kalau mau cari 10.35 07.20 ya kan, kita kurangi berarti 3.15 gitu, 3 jam 15 menit. Nah, memang sih kalau teman-teman udah belajar di buku atau mungkin di tempat lain sebelumnya gitu kan, ada dikasih tahu gitu kalau rumus kecepatan ya kan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ya benar, memang seperti ini rumusnya gitu. Tapi saya mau ngasih tunjuk ke teman-teman gitu, cara pandang lain gitu, tanpa perlu menghafal rumusnya. Jadi nanti teman-teman itu bisa ngelihat dari soal langsung tahu nih, oh kalau kayak gini tanya, ya udah kita main-mainkan dari sini aja. Kan ditanyakan sama dengan kecepatan kan. Kita lihat ke belakangnya aja teman-teman. Ke belakangnya itu apa? Kilometer per jam. Ya kan? Per jam. Berarti kan ini sama aja kayak km per jam. Ya kan? Berarti kita tuh tinggal aja nyari apa nih sesuatu yang depannya km, yang sesuatu yang km dan sesuatu yang jam. Berarti kalau km kan berbicara tentang jarak kan. Yang ini tadi kan 247. Ya udah kita tinggal masukin 247. Kalau jam yang mana? Oh, yang ini dong, berarti kan 3 jam 15 menit tadi gitu. Oh, tinggal masuk ke sini gitu. Dan kalau teman-teman yang udah nyari gitu kan, udah tahu rumusnya mungkin, oh sama ya rumusnya gitu, bisa kayak gitu ya. Oh gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini berarti kita masukin 3 jam 15 menit gitu. Cuman masalahnya kan apa nih gitu. Kan dia bilangnya kilometer per jam. Nggak ada menit-menitnya. Ini kan masih dalam bentuk 3 jam 15 menit. Maka kita konversikan, kita ubah dari yang masih 3 jam 15 menit ini, kita ubah menjadi untuk jam aja gitu. Apakah nanti 3,3 jam atau 3,5 jam gitu. Kalau 3 jamnya kan udah clear kan, tinggal bagian 15 menitnya.
Nah, kalau 60 menit kan teman-teman itu sama dengan 1 jam kan? Ya dong. Kalau 30 menit ya kita udah terbiasa lah kalau masalah jam ya, setengah jam gitu kan. Maka kalau misalkan 15 menit berapa tuh? Ya, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ya kan? Dibagi 2, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, berarti 0,5 dibagi 2 lagi nih, 0,25 jam. Atau cara yang lain deh, cara yang lain tinggal aja 15 bagi 60 sama dengan 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Berarti kalau kita gabungin ini sama dengan 3 jam. Bukan 3 jam. 3,25 jam. 3 tambah 0,25 tadi. 3. Ya udah tinggal kita iniin aja. Tinggal tadi 247 dibagi 3,25. Gimana ya enaknya? 3,7, 2,45. 3,25. Kalau mau cari di kalkulator, ya cepet sih. Cuman kalau misalkan ada cara yang singkat gitu kan, harapannya bisa dibagi ke teman-teman gitu. 247 bagi 3,5. Bentar. Coba deh. Ini jangan 247 deh. Misalkan kalau di atasnya 250, kemudian ini 3,25. Berarti kan ini bisa dibagi 125, ini bisa juga dibagi, ini masih perenggangan karena dia masih nih. Yang atasnya kita kalikan dengan 100, yang bawahnya kita kalikan dengan 100. Jadinya kan nanti itu dia 24700 per 325 gitu kan. Supaya enak, itu ada yang nulis ya. 4/13. Oh, bisa juga sih kayak gitu. Dijadikan gitu ya, 13/4. Tapi aku mau coba pakai yang ini dulu sih. Misalkan ini kita kasar aja 25.000 jadinya ya. 25.000 dibagi 325. Ini dibagi 125 jadinya 3, ini dibagi 125 jadinya 2. Sama dengan 200 dibagi dengan 3. 200 bagi 3 sama dengan by the way, ini apa tadi jawabannya? Ada yang udah dapat belum? Ini 247 bagi 3,25 sama dengan 76. Kok malah nggak dapat aku ya? Pakai cara seperti itu. Soalnya kalau 200 dibagi 3 beda lagi. Kecil. 6. Padahal itu dinaikin ke atas gitu. Oh iya, salah nih, kalau 3 di bawahnya. Oh iya deh. Itu deh, pakai cara yang teman-teman aja yang di atas gitu ya. Pakai 13 jadi 4 kali 14 banding 3. Berarti teman-teman, berarti gitu kalau mas-masnya yang ngasih tahu rumus kayak gitu, harus terbiasa juga berarti ya sama ini. Pecahannya gitu, 13/4 sama dengan 3,25 gitu ya. Jadi ya gitu sih, mungkin harus terbiasa gitu ya sama itunya, bentuk pecahannya gitu. Oh, iya bisa juga kayak gitu ya. Betul. Jadinya bisa kayak gitu. Oh ya, 3 tadi bisa sih kalau misalkan. Cuman kalau saya pribadi tadi kan mikirnya belum terbiasa nih. Kalau tadi berapa? 3/14 atau berapa tadi? 14/3 gitu ya. 14/3. Nah, itu sebenarnya dari sini tadi ya teman-teman, buat teman-teman yang masih belum tahu gitu. Kan 3,25 jam kan? 3,25 jam atau tadi itu awalnya adalah 3 ditambah 1/4 tadi kan. Ya udah, kita kaliin aja. Ini jadi gimana nih supaya dia sama nih pecahannya gitu ya. Maka di atas kita kali 4, yang ini ya. Bawahnya juga kita kali 4, sehingga jadinya dia 12/4 tambah 1/4 sama dengan 13/4.
Ya udah, kalau kayak gitu maka tinggal tadi 247 dibagi sama 13/4. Dimana kan bagi dan bagi kan, 4-nya bakal naik ke atas. Oh ya, mungkin kalau kayak gini bakalan jauh lebih mudah nantinya teman-teman untuk ini kan ya. Berapa tuh? Ini coret ke sini. 247 bagi 13, aduh nge-lag nih otaknya. Sama dengan berapa tuh? 76 ya. Oh ya, 19, benar-benar. 19 kali 4 sama dengan 76. Ya, 80 dikurang 4, 76. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tadi jujur aku agak bingung sih, kok mas-masnya pada terbiasa 3,25 sama dengan 13/4. Kalau misalkan 34 kan kita udah sering, 0,75. 13/4 kan kayak lebih jarang gitu ya. Oh, ternyata dari situ tadi sumbernya. Jadi bisa kayak gitu juga ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, makasih banyak buat yang teman-teman udah bantu jawab untuk soal ini. Tadi jawabannya jadinya yang C. Soal nomor 7. Nah, mulai masuk lagi ke bagian yang susul menyusul ya. Memang ada sih di rumus cepatnya gitu. Cuman aku bakal nggak setuju ke konsepnya juga ya. Gimana sih rumus cepatnya itu bisa berlaku gitu. Nah, dia kan kita lihat ya, Adi berangkat dari kota P. Nah, kita bikin kota P pada pukul 07.00. Oke. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dan pada saat yang sama, ada temannya nih, si Wira berangkat dari kota Q menuju ke kota P. Maka sebaliknya ya. Kalau si Andi dari sini ke situ, kalau yang Wira tadi dari Q ke P gitu. Dengan kecepatan yang berbeda, yaitu 40 km per jam. Nah, jika jarak kota tersebut ialah 360 km, Adi dan Wira akan bertemu pada pukul, ini sebenarnya aku ada dua pendekatan sih kalau terkait masalah ini, cuman aku bakal ngasih tunjuk yang lebih ringkas saja ke teman-teman gitu. Cuman nanti kalau misalkan ternyata yang ringkas ini masih kurang memuaskan, ya bisa kabarin aja sih biar lebih jelas lagi ya gitu gimana konsepnya. Nah, aku anggap si Adi ini pakai baju warna hijau ini ya gitu ya. Kan dia nanti kan bakalan berpapasan kan. Mana nih? Berarti kan ini si Adi bakalan lari ke sana 07.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Sampailah pada suatu waktu gitu kan. Di mana pada waktu tersebut ya kan. Ini si Adi, kita anggap aja seginilah ya misalkan ya. Nah, seginilah. Ya kan? Itu yang Adi. Kemudian si Wira aku pakai warna lain itu biar lebih jelas nih apa maksudnya ya. Kita pakai warna yang lain sama kayak warna merah. Warna orange deh. Nah, warna orange si Wira. Nah, Wira itu akan lari ke sana gitu sampai ke sini gitu kan. Ya kan? Dimana pada saat momen yang di sinilah yang kita sembarang aja lah gitu ya tempatnya. Seolah-olah di sini gitu. Mereka akan saling bertemu, saling berpapasan, di mana ketika mereka berpapasan akan ada dua hal yang sama. Ya pertama sama tempat nih, misalkan ini kilometer ke 240 ya, kan tadi 360 kan. Ya berarti ya disitulah mereka ketemu gitu, 200 kilometer 240 itu. Dan waktunya juga bakalan sama lah gitu kan. Ketika misalkan si Wira nih lewatin yang kilometer 240 ini jam 10, ya si Adi juga harus jam 240 ketika kalau mereka berpapasan gitu kan. Jadi kalau misalkan memang berpapasan ada dua hal yang sama, yaitu waktunya sama gitu, dan yang satu lagi jaraknya, bukan jarak ya, tapi titiknya lah gitu, kilometer lah kalau bahasa kita dalam dunia sehari-hari gitu kan ada kilometer 6,5, kilometer 8 gitu, mungkin kalau di kota-kota kan kayak gitu, waktu dan titiknya ya. Nah, teman-teman ngelihat nggak sih bahwasanya kalau misalkan kondisinya seperti ini, sebenarnya mereka itu harus menghabiskan sepanjang jalan tersebut. Ya, sepanjang jalan kenanga gitu. Maksudnya gimana? Ini kan tadi jaraknya berapa tuh? 360 km. Ya enggak. Di mana ketika mereka akan berpapasan seperti ini, mereka itu bakal menghabiskan sepanjang 360 km ini. Mereka berdua ya, bukan sendiri-sendiri gitu. Jadi si Adi nih bakal makan dari sini gitu kan sampai ke sini. Si Wira bakalan makan dari sini sampai ke sini. Ya enggak. Berarti kalau misalkan digabung Adi dan Wira itu, kalau misalkan sampai waktu dia berpapasan, pasti total perjalanan mereka adalah 360 km. Ya enggak? Berarti misalkan Adi nih, jalan dari sini ke sini kan 240 kan. Si Wira dari sini ke sini gitu, 120 misalkan. Ya kalau ditotalin berarti sama aja kayak ini tadi, 360 km gitu. Nah, terus larinya gimana kalau seperti ini? Kan
360 km kan. Ya. Misal kita tuh apa ya? Kan ini kilometer kan. Sekarang kan ditanya adalah terkait masalah jamnya kan. Sama kayak tadi nih, kita tinggal main-mainkan di bagian sininya gitu. Kalau ini larinya ke jam nantinya. Jadi gimana nih pada akhirnya output belakangnya itu bisa jam seperti ini gitu. Ya udah, berarti kita harus membaginya dengan kecepatan. Ya enggak? Nah, kayak gini nantinya. Kenapa harus dibagi dengan kecepatan? Karena kilometernya bisa kita coret. Terus kan ini kan bagi kan, ya. Di bawahnya kan bagi lagi nih kan. Maka kalau seperti ini kan nanti dia bakal naik ke atas. Yang pada akhirnya berapapun angka yang di sini, belakangnya itu pastinya akan menjadi jam. Ya enggak? Sekarang tinggal ditanya adalah terkait masalah kecepatannya gitu kan. Kecepatan yang mana kita pakai? Kecepatan Adi atau kecepatan si Wira? Nah, inilah kita pakai kecepatan gabungan daripada keduanya. 60 tambah 40. Kenapa seperti itu gitu? Karena ya si Adi nih berjalan dari sini ke sini itu kan sejauh dengan kecepatan 60 nih. Si Wira berjalan dari Q ke P dengan kecepatan 40 gitu. Mereka kan kayak saling mendekat satu sama lain gitu. Si Adi 60 sini kan, si Wira 40 sini. Jadi kayak digabung gitulah gitu. Yang pada akhirnya ya semakin cepat si Wira gitu kan, ya bakal cepat juga mereka bertemu gitu. Semakin cepat si Adi juga seperti itu. Jadi kita gabung nih 60 tambah 40. Ya udah, berarti kan 360 km per berapa tuh 60 tambah 40 100 ya, 100 km per jam. Jadi ininya kita coret, ininya bakal naik ke atas jamnya, ininya bisa kita coret, ini kita coret, berarti 36 dibagi 10 sama dengan 3,6, jangan lupa masih ada jamnya 3,6 jam. Nah, inilah waktu yang mereka butuhkan mulai dari start di sini gitu kan sampai mereka berpapasan gitu. Tapi yang pertanyaannya bukan itu ditanya, tapi Adi dan Wira akan bertemu pada pukul berapa? Nah, kita lihat tadi kan berangkatnya pukul 07.00 gitu kan. 07.00, tinggal kita tambahin tuh sama waktu perjalanan mereka yaitu 3,6 jam. 3,6 jam. Ini kan 07.00 tambah 3 kan 10. Tinggal ditambah 0,6 jamnya. Berapa tuh 0,6 jam? Ya 1 jam kan 60 menit kan. Kalau misalkan dia setengah jam, ya berarti 30 menit gitu. Alias kalau setengah jam ini sama dengan 0,5 dikali 60 sama dengan 30. Maka sama juga kalau kayak gitu. 0,6 ya 0,6 kali 60 sama dengan 36 menit. Oh, tadi kan udah dapat sampai 10.00. Tinggal ditambah 36 menitnya lagi. Jadi 10.36. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasannya dan konsepnya gitu. Sekalian konsepnya ya mungkin yang agak berbeda dari yang bahasan lain. Karena kalau yang lain itu kadang langsung aja tuh. Ini nih jarak yang akan dia tempuh gitu, jarak gitu kan. Kemudian nanti kalian bagi ya sama kecepatan pertama tambah kecepatan kedua gitu. Ya bisa sih gitu. Cuman di sini aku pengen ngasih tunjuk konsepnya dan harapannya ketika teman-teman udah paham konsepnya, ya nggak perlu banget gitu untuk terlalu menghafal rumus. Terus nanti itu nggak terlalu, kalau misalkan soalnya dibolak-balik, ya harapannya teman-teman bisa untuk ngerjain gitu kan. Soalnya kalau yang aku pernah lihat sih, dia rumusnya nggak cuma satu ini doang gitu. Soalnya nanti kan ada juga tipe soal yang, oh berangkatnya 1.07.00, yang satu berangkatnya jam 2 sore, ya jam 2 siang gitu kan. Kan itu nanti beda lagi tuh untuk rumusnya gitu. Jadi itu untuk asalnya. Sampai sejauh ini dulu ada yang pengen ditanyain dari teman-teman? Kalau ada yang ditanyain, monggo banget ya untuk soal ini. Soalnya untuk berikutnya nomor 8, nomor 9, kita bahas yang sama kayak gini gitu, tapi dengan yang lebih sulit lah bisa kita bilang gitu ya. Lebih sulit daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan yang ini masih kurang paham gitu, takutnya di sini nanti juga nyendat-nyendat gitu. 40 dari mana tuh nomor 7? 40 kecepatannya Mas. Kan kecepatannya kan ada 2 orang nih. Si Adi kecepatannya 60 km per jam, si Wira kecepatannya 40 km per jam. Dari yang itu tadi. Jadi kita tambah 60 tambah 40, itu kecepatan gabungan mereka gitu. Jadi satu berjalan di sini 60, satu lagi berjalan di sini 40 gitu. Oke, soal nomor 8. Kak, cara dapat 36 gimana? Oh, 36. 36 yang ini ya, Kak, tadi. 36 menit ini ya. Kan dia kan sama dengan tadi berapa tuh?
Oh iya, ya Kak, 6 jamnya. 6 jam. Kan tadi kan kita dapat bahwasanya dia itu 3,6 jam kan dari yang perhitungan sini tadi gitu. Ya udah, itu kan masih dalam bentuk jam banget gitu kan. Ya kalau yang ini nggak masalah lah. Misal kita dari 0700 berangkat, berapa lama boy perjalanan lu? Oh 3 jam. Oh berarti dia nanti dapatnya nyampe nya jam 10.00 gitu kan. Tapi dia 3,6 jam. Tiganya udah include, yang 6-nya belum, 0,6. Gimana tuh biar dia bisa masuk gitu? Kan nggak bisa nih kita tuliskan, misal nih di jam digital atau di jam analog 10,6.00 gitu, nggak bisa kan? Maka si 0,6-nya ini harus diganti dalam bentuk ke menit lagi gitu. Gimana caranya? Ya udah 0,6 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit kan? 0,6 kali 60 sama dengan 36 menit. Jadi 36 menit itu sama dengan 0,6 jam. Ya udah, tadi kan udah sampai 10.00. Tinggal tambah sama 36 menit. Sama dengan 10,36. Kayak gitu, Mbak. Oke. Soal nomor 8. Oke, kita coba gambarin dulu ya untuk ininya supaya dapat ini. Oke, sama-sama. Sama nomor 9 lagi. Asar mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya, namanya itu Rifki, dengan jarak tempuh, kita coba lingkari bagian-bagian pentingnya, 18 km. Dari arah berlawanan, si Rifki itu mengendarai sepeda menuju rumah Asar. Kecepatan Asar dan Rifki berturut-turut. Nah, Asar ini kecepatannya, dan Rifki itu ini 12 km per jam. Jadi Asar itu lebih ngebut daripada si Rifkinya. Nah, gitu ya. Jadi, di sini perbedaannya ya. Si Asar itu berjalan lebih dulu, kemudian si Rifki belakangan gitu. Oke, kita coba gambarin dulu kayak tadi. Ini Asar nih, ya dari rumahnya gitu kan, mau ke rumahnya si Rifki. Ini A ke R. Inilah nih kurang koordinasi nih. Kita lihat ya. Dari arah berlawanan, Rifki mengendarai sepeda menuju rumah Asar gitu. Jadi, oi bro, gua mau ke rumah lo. Gua mau ke rumah lo juga gitu ya. Ya salah satu aja lah mestinya gitu ya. Oh mungkin mereka mau ketemu di mana gitu mungkin ya. 16 km per jam, kalau yang ini 12 km per jam. Tapi startnya beda, si Asar ini sejak dari 0800, si Rifki karena nggak baca WA, berangkat nih tetap gitu kan, 08.15 gitu. Nah gimana tuh berarti? Terus tadi jaraknya adalah 18 km ya. 18 km per jam. Kita coba lihat nih sama soal yang sebelumnya. Ini kan sebenarnya sama kayak satu tipe gitu, cuman perbedaannya satu-satunya sih kalau saya lihat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada ketemu yang lain, mungkin bisa kasih tahu di kolom chat ya. Di bagian sininya gitu. Kalau yang tadi kan mereka kan serempak nih, ya barengan gitu ya untuk berangkatnya sama-sama 0700. Kalau yang ini beda, 10800, 10815. Gimana tuh kalau misalkan kita mau nyamain kayak yang tadi? Ya udah, kita iniin aja, buat seolah-olah mereka itu berangkatnya 015 aja gitu ya. Gimana tuh caranya? Ya udah, si Asar ini kita bakal nyuruh dia, Sar, lu jalan lah 15 menit gitu kan. Terus nanti lihat, udah berapa kilometer lu jalan. Nah, kayak gitu. Jadi seolah-olah nanti kayak akan terbentuk, apa ya, seolah-olah kayak akan terbentuk soal yang baru gitu, dengan 0815 doang gitu. Caranya gimana? Ya udah, kan si Asar kan 16 km per jam kan. Sementara dia perbedaannya sama Rifki berapa tuh? Asar berangkat 0800, Rifki berangkat 0815. Berarti si Asar ini udah nyuri start lebih duluan sebanyak 15 menit, alias sebanyak 1/4 jam. Ya kan? Kalau misalkan kita ditanya, Sar, selama 1/4 jam atau 15 menit itu, lu udah berjalan sejauh berapa kilometer? Ya, kita pengen cari kilometernya. Ya udah, maka pakai konsep yang tadi. Dia 16 km per jam dikali dengan 1/4 jam. Jamnya bisa kita coret, ya enggak? Ini bisa kita coret, tinggal tersisa 4. Tinggal tersisa 4 dikali 1 ya 4. Dan tersisa kilometer, sama dengan 4 kilometer. Atau kita gambarkan lagi nih. Di sini lah misalkan ya. Kok 18 km per jam sini? 18 km ya, itu jaraknya ya. Berarti si Asar itu udah nyampe di sini, kilometer keempat. Ya enggak? Yang mana ini bisa kita tuliskan lagi menjadi bentuk yang seperti ini. Ini 18-nya ya. Ini 0-nya ya. Jadinya itu sama kayak gini. Anggap aja yang 4-nya jadi 0 km. Kemudian yang 18 dikurang 4, jadinya berapa tuh? 14 km. Nah, kayak gini gitu. Sudah sama kayak yang soal sebelumnya gitu.
Dan dia sekarang kita udah seolah-olah startnya sama-sama 08.15. Ya udah, kita samain aja perlakuannya sama kayak yang tadi gitu. Jadi apa nih warnanya? Warna hijau ya. Si asar nih gitu. Dari sini rute rumahnya banget gitu. Sejak 16 km per jam gitu ya. Kemudian jangan rendah. Tunggu aja lah. Nah, ini si Rifki gitu dengan kecepatan itu 12 km per jam. Dan sekarang jarak totalnya jadi berapa tuh yang harus mereka tempuh dari 08.15 tadi? Ya jadi cuman ini doang ya. Jadi cuman 14 km gitu kan jarak totalnya. Sama kayak tadi nih, 14 km ini bakal mereka lalui gitu. Si Asar bakal melalui sampai sekian gitu kan sampai sini. Si Rifki bakal melalui sampai sini juga gitu. Yang pada akhirnya ketika kita gabung nih, berapa perjalanan mereka itu bakal sama dengan 14 km gitu. Dimulai dari sini tadi 08.15 gitu ya. Kalau kita tambah dari yang sini lagi ya tambah 4 km lagi gitu. Jadinya 18. Berarti 14 km itu akan dihabiskan oleh kedua kecepatan mereka. Berapa tuh kecepatan mereka? Oh, si Asar tadi 16. Ya. Dan si Rifki tadi 12. Sama kayak tadi aja gitu ya. Dan jangan lupa ya, ini aku tanda kurung, kemudian kilometer per jam, supaya teman-teman makin ingat nih dengan konsep yang aku ajarin di sini ya. Ini bisa dicoret, ini bisa naik gitu kan. Tinggal tersisa 14 per 16 tambah 12 berapa tuh? 28 ya. Dan ini jamnya udah naik ya jadi ke atas. Ini kita coret, tinggal 1, 2. Sama dengan setengah jam, sama dengan 30 menit ya. Ya udah, kan startnya sekarang kan 08.15 kan, yang cerita kita di sini tadi kan. Maka 08.15, kayak mau nyebut nomor telepon aja nih, ditambah dengan 30 menit perjalanan mereka gitu. Jadi 08.45. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi seperti itu untuk bagian behind the skin-nya gitu, behind the scene. Ya itulah pokoknya ya. Bagian logika dan konsepnya kenapa dia seperti itu gitu. Itu untuk soal nomor 8. Ya, soal nomor 6, soal nomor 7 beda sama soal nomor 8 ya itu doang sih. Cuman startnya berbeda kan. 10800, 108.15. Maka supaya kita menyeragamkan dengan pola yang sebelumnya sama kayak soal nomor 7, ya udah kita harus membuat seolah-olah dia itu startnya sama. Kapan startnya sama? Ya di sini 08.15. Tapi dalam realitanya si Asar ini kan udah berjalan 15 menit dulu gitu kan. Ya udah kita tinggal hitung aja 15 menit ini sudah berapa kilometer dia jalannya gitu. Dari berapa kilometer itu, oh ternyata dapat nih 4 kilometer. Ya udah kita potong aja seolah-olah jalannya gitu. Dari yang awalnya 18 kilometer, udah dilalui 4 kilometer, berarti kan tinggal tersisa 14 kilometer. Ya udah kita kalau nyampe ke sini, ya udah kita perlakukan sama seperti soal yang sebelumnya. Kayak gitu. Ada yang pengen ditanya ini soal nomor 8? Oke, kalau nggak ada di soal nomor 9. Ini masih mirip, agak sedikit berbeda sih. Intinya terkait masalah cepat-cepatan gitu kan, jam berangkatnya gitu, kemudian jaraknya gitu mungkin ya. Tapi sekarang posisinya berbeda, di mana, oke kita coba baca ya, bus A dan bus B sama-sama menuju kota Bandung. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama gitu. Bus A berangkat dari Terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, di sini bagian berbedanya pertama dari kecepatannya. Si A 60 km per jam, si B 75 km per jam. Nah, selain daripada dari kecepatan, perbedaan berikutnya adalah dari waktunya, 1.13.00, 1.15.30 gitu. Jadi kalau yang tadi kan dari dua arah yang berbeda kan, sekarang dari satu arah yang berbeda. Jadi dari Yogyakarta menuju ke Bandung. Ya, bus yang pertama nih, itu bus A berangkat dengan kecepatan 60 km per jam, startnya jam 13.00. Ya. Kemudian si bus B, dia berangkatnya lebih lama nih, berangkatnya jam 15.30, ya kan? Berarti si A ini udah jalan dulu nih sama berapa tuh? 13.00 sampai 15.30 kan berarti 2,5 jam kan? Tetapi kelebihan daripada si bus B ini, meskipun dia ngaret berangkatnya,
dia cepet nih gitu kan 75 km per jam. Jadi meskipun si A udah jalan duluan, ada kemungkinan nih si A ini bakal kesusul nantinya gitu, si B sama si B-nya. Pertanyaannya, nah itulah, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul berapa gitu. Nah, dari mana ya mulai enaknya? Ini bus A, ini bagian yang A, ini bagian yang B. Nah, si A kan udah berjalan, kita anggap aja lah. Pertama, kita harus mencari tahu dulu nih, kayak yang sebelumnya gitu. Dia itu udah berjalan sejauh berapa gitu. Kalau yang tadi kan asar selama 15 menit, udah berapa lama, udah berapa kilometer nih lo dapat gitu kan. Nah, sekarang bus A ini juga harus kita perlakukan seperti itu. Dia kan kecepatannya kan 60 km per jam, ya kan. Kemudian dia udah berjalan sejauh selama 2,5 jam, 2,5 jam. Itu udah berarti dia udah berapa tuh? Ibaratkan nih kita punya kilometer lah gitu ya. Sampai berapa gitu ya. Misalkan ini kilometer 500 gitu kan, 500 kilometer gitu. Nah, si A ini udah sampai mana gitu titiknya gitu. Berarti kan 60 km dikali 2,5 sama dengan berapa tuh? 60 kali 2 kan 120. 60 dikali setengah kan 30. 120 tambah 30, 150. Berarti dia udah 150 km. Nah, jadi kira-kira kayak gini lah gambarannya ya, misalkan ya. Nah, si B baru mau jalan dengan kecepatan 75 km per jam. Oh iya, nanti saya coba jawab ya untuk yang pertanyaan-pertanyaan di chat. Nah, si A itu udah nyampe sini gitu, tapi dia lebih lambat, 60 km per jam gitu ya. Nah, gini gitu. Nah, terus kan dia kan ini kan baru ketika jam 15.30 udah nyampe sini, udah nyampe kilometer ke 150. Tapi kan dia bakal terus berjalan kan? Ya enggak, bakal terus berjalan selama kapan? Nah, disinilah, yaitu selama 60 km dikali dengan X. Kenapa X? Nantilah kita bahas dulu ya. Ini yang bagian A, udah sampai sini dulu gitu. Kemudian yang bagian B, ya kan, dia nggak ada startnya apa-apa, berarti ya sama aja dari 0 tambah sekian gitu kan, atau bisa kita hilangin aja lah nolnya, karena nggak, ya sama aja lah intinya kan, ada 0 nggak ada 0, kalau ditambahkan sama aja hasilnya. Yaitu kecepatannya, oh ya, ini 60 km per jam ya, yaitu 70 km per jam dikali dengan X. Nah, kenapa di sini kali X? Kenapa di sini kali X? X ini adalah waktunya, ya kan? Waktu berapa lama nanti? Ini seolah-olah jam 15.30 nih ya. Kita startnya 15.30 kita anggap. Di mana si A ini udah berjalan 150 km, kemudian nanti ditambah sama berapa nih sampai dia waktunya disusul gitu. Nah, di mana ketika dia disusul gitu kan? Nah, di mana ketika dia disusul, ya kan? Dia kan bakalan berpapasan kan? Tadi kalau berpapasan apa tadi konsepnya? Ya sama secara titik ya. Sama secara titik gitu dan secara waktunya. Ya enggak. Berarti kalau kayak gitu, ya kalau dia sama secara waktu, maka waktu di sini gitu sama waktu yang di sini versi A sama versi B bakalan sama dong. Ya enggak. Kalau misalkan nih dia 15.30, oh ternyata berpapasan jam 17.30, berarti kan 2 jam setelahnya kan. Maka di sini harus diisi 2, di sini juga harus diisi dengan 2 gitu. Karena itulah jarak mereka di 2 kali 60 tambah 150. Yang ini 2 kali 75 gitu. Tapi kan kita belum tahu nih X-nya berapa. Ya bukan 2 tadi gitu. Oke, kita cari dulu. Maka ya udah 150 tambah 60 kali X sama dengan 75X. Ini kan positif nih ya. Indeks ini jadi negatif. Jadinya berapa tuh? 75 X kurang 60. X sama dengan 150. Berarti 15X sama dengan 150. X-nya sama dengan berapa? 150 bagi 15 sama dengan 10 gitu. Berarti 10 jam. 10 jam untuk supaya dia bisa berpapasan gitu. Untuk supaya si B bisa menyusul si mobil si A ini gitu. Berarti berapa tuh kalau 10 jam gitu? Kan bukan ini yang ditanyakan, bukan 10 jamnya, tapi jam berapa nih dia bisa tersusul. Kan kita kan startnya 15.30 tadi kan seolah-olah kalau di sisi sininya ya. Ya, kan 15.30 si mobil A ini udah berjalan 150 km gitu. Ya udah 15.30 ditambah dengan 10 jam. Berapa tuh jadinya? Jadi jam 25.30. Tapi kan nggak ada nih jam 25.30. Jam kan cuma sampai 24.00. Berarti 25.30 ini sama dengan 25.30, 24.00 kita kurangin
Berarti sama dengan sisanya 1.30 alias jam 1.30 dini hari. Ada nggak tuh jawabannya? Yang D ya. Jadi kayak gitu untuk ininya. Ya kuncinya ada di sini sih, bahwasanya ketika dia berpapasan, ketika dia berhasil nyusul, dia itu akan sama titiknya gitu kan. Misal di titik 750 gitu kan, ya mobil A itu ada di sini gitu, di titik 750. Mobil B pun akan berada di sini gitu ketika dia berhasil menyusul. Dan secara jam pun sama gitu. Itulah kenapa kita samakan di sini ya, di mana 150 tambah 60 kali X gitu kan, sama dengan 75. Kenapa kita bisa buat sama seperti ini gitu? Ini kan jaraknya gitu, ini jaraknya nanti gitu kan. Ya itulah jadinya itu tuh karena konsep yang tadi sama titiknya gitu, sama jaraknya. Dan X kita pakai di sini dan juga X itu karena kesamaan waktunya gitu ya. Nah, jadi kayak itu untuk konsep dan juga pemecahan soalnya. Mas boleh nggak bertanya, seandainya jam berangkatnya berbeda, mereka akan berpapasan? Iya, dia akan berpapasan. Tapi ya tergantung sih, kalau kita kembali lagi ke logika ya. Syarat dia berpapasan nih ya mobil yang terlambat gitu kan, terlambat berangkat harus lebih cepat lah gitu daripada mobil yang pertama gitu. Dan untuk soal ini memenuhi gitu. Ya mobil A kan berangkat duluan nih, tapi dia agak lelet 60 km per jam. Sementara mobil B dia santai-santai dulu lah, 15.30 baru kita berangkat. Tapi dia ngebut gitu kan 75 km per jam gitu. Jadi ya bisa aja gitu dia tersusul. Dan dari pembuktian kita ini ternyata dia tersusul nih. Butuh waktu 10 jam supaya si mobil B itu bisa menyusul. Dan ternyata ketika 10 jam itu dia udah jam 01.30. Maka jawabannya adalah yang D. Ada lagi nih yang pengen tanya? Nah, itu soal terakhir untuk masalah yang lari-lari ya, lari-lari lagi apa? Yang kecepatan gitu kan, jarak, waktunya gitu, yang mobil-mobil, sepeda-sepeda, motor-motor gitu. Nah, itu juga ada di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman mau pas gitu kan supaya dapat penjelasan yang lebih ini juga bisa juga. Tapi kalau misalkan udah cukup dari penjelasan ini atau mungkin teman-teman bisa membahasakan sendiri ya, mungkin itu juga lebih bagus gitu. Nah, kemudian soal nomor 10 nih. Ini oh ya, kalau misalkan ada yang mau nanya dari yang sebelumnya, silakan aja ya di kolom chat gitu. Ini aku lanjut aja lagi. Untuk soal nomor 10, ini mulai kita masuk ke bagian namanya tuh teorema Pitagoras. Ya mungkin nggak usah terlalu pusing lah dengan nama-nama seperti ini, nggak terlalu wajib teman-teman hafalkan gitu. Karena dia nggak, di soal gitu kan, apa teorema Pitagoras daripada ini, nggak nanya kayak gitu gitu. Cuman yang teman-teman perlu pahami itu ya bagian konsepnya gitu. Cuman kalau teman-teman tahu judulnya, harapannya ya ketika misalnya nih belajar di tempat lain atau belajar di buku, kan ketemu nih istilah kayak gini, oh maksudnya tahu nih, maksudnya tuh yang pernah aku pelajari kemarin di pertemuan ke-7 gitu. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Ahmad berjalan ke utara sejauh 300 cm. Ini kan 300 cm sama dengan berapa tuh? Kan cm, dm, kemudian baru meter ya. Berarti kan dikali 3 ya. Kali 2 ya. Berarti nolnya juga harus ada 2. Berarti 300 dibagi dengan 100 sama dengan 3 meter. Jadi ini sama dengan 3 meter ya. Nah gitu. Kemudian berjalan ke barat sejauh 4 meter. Nah, gimana tuh biar enak, biar ada visualisasinya dulu lah, biar ngerti lah permasalahannya itu gimana gitu kan. Bukan sekedar kata-katanya aja yang bisa kita bahasakan. Nah, kan kalau misalkan kita di SMP atau di mana ya aku dapatnya kayak gini. Kan kalau di peta itu kan kayak gini, BUTS. Ingat aja kalau sering lihat peta kan utara kan selalu ke atas gitu ya. Ingat aja terus kata boots gitu kan. Boots, ya boots. Tapi jamak gitu kalau bahasa Inggris ya kalau ada. Butts, yeah, boots. Nah gitu. Berarti kan pertama dia berjalan ke utara sejauh 300 cm. Kita gambarkan dulu nih. Ini titik awal si orang tersebut berdiri, si Ahmad gitu kan. Jalan nih gitu ke atas. Kan utara kan ke atas kan. Sejauh 300 cm alias 3 meter. Setelah 300 cm sini ya, dia kemudian berjalan ke barat sejauh 4 meter. Barat itu, sini. Berarti dia malah ke sini sejauh 4 meter. Jarak posisi Ahmad saat ini dan posisi awal adalah apa? Kan ini posisi awal nih. Ini posisi sekarang. Berarti kalau ditanya jaraknya berapa, ya jangan dari sini ke sini gitu. Itu kan kejauhan gitu.
Tapi kita cari yang terdekatnya, yaitu dari sini ke sini. Ya bisa sih kalau mau ngitung, oh dari sini nih ada jalan lain, lewat jalan ke belakang, kemudian ke sini, tapi kan ya bukan itu yang ditanya, itu kepanjangan mah kalau kayak gitu. Kita cari jalan yang terdekatnya. Ya, ini kan 3 meter ya. Maka kita sekarang mencari ini berapa gitu ya. Yang kita ketahui ini 4 meter, ini 3 meter. Nah, di mana ini pada akhirnya kalau kita larikan ke dalam bentuk matematika, ini sama dengan yang namanya itu segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga yang salah satunya itu memiliki sudut 90 derajat. Alias tegak kayak gini. Kan kalau kayak gini kan jelas tadi kan, oh dia lari ke utara nih, lurus gitu kan. Kemudian lari ke barat, ke kiri gitu, lurus lagi gitu kan. Kan pada akhirnya kan ini kan jadi sesuatu yang tegak lurus gitu ya. Duh, hilang lagi malah. Nah, ini kan bakal menjadi sesuatu yang tegak lurus gitu, langsung belok ke kanan, bukan kayak gini. Kalau kayak gini kan serong gitu kan, ini enggak 90 derajat, bukan segitiga siku-siku gitu. Dimana kalau dia segitiga siku-siku kayak gini, itu berlaku tadi teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Dimana kalau berdasarkan matematika, misal ini kita lambangkan dengan C, ini kita lambangkan dengan B, ini kita lambangkan dengan A. Jadi maksudnya panjang ini ke sini sama dengan A, panjang ini ke sini sama dengan C, panjang ini ke sini sama dengan B. Rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya untuk sekarang bagian rumus, ya mungkin skip aja dulu sih. Sebenarnya ada sih penjelasan terkait rumus ini gitu kan, dan saya udah lihat gitu pembuktiannya. Kenapa sih bisa dapat rumus kayak gini gitu. Cuman untuk bagian ini kayaknya nggak terlalu material sih, nggak terlalu teman-teman harus ketahui secara mendalam gitu. Yang penting ininya hafal gitu ya. Soalnya biasanya kalau soal-soal ini sih setahu saya nggak terlalu banyak dibolak-balik gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin taruhlah gitu, dia bisa B kuadrat pangkat apa gitu kan, B kuadrat A gitu yang sebelumnya. Kalau yang ini ya silakan teman-teman hafalin aja sih kalau untuk kondisi sekarang gitu. Nah gitu ya. Dimana kita lihat kan bahwa oh B-nya di sini sama dengan 4 meter, A-nya di sini sama dengan 3 meter. Ya udah, berarti kalau C kuadratnya itu berapa? Kan kita pengen tahu kan ini kan C-nya kan? Ya enggak? Ya udah, berarti sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat itu 3 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 ya tadi ya, 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah berapa tuh 4 kuadrat? 16 ya. Sama dengan 25. C kuadrat sama dengan 25. Maka C-nya berapa tuh? Ya udah sama dengan akar 25 sama dengan plus minus 5. Tapi masa mungkin jarak itu bernilai minus gitu kan? Dia nih sekarang nih titik awal ke titik sekarang berapa nih? Oh, dia udah berjalan jaraknya itu minus 5 meter. Kan nggak kayak gitu. Pastinya yang positifnya gitu. Maka jawabannya adalah 5 meter, yaitu yang A. Nah gitu. Rumus ini sebenarnya ada pembuktiannya dan ilmiah gitu ya. Cuman karena tidak terlalu penting untuk diketahui, jadinya ya saya kasih langsung aja gitu. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu yang pertama pengen saya kasih tahu. Terus yang kedua, dia itu ada rumus umumnya. Bukan rumus umum sih, tapi angka-angka yang umum gitu keluar untuk soal-soal yang seperti ini. Yaitu 3, 4, 5. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada nih segitiga nih. Sekarang kita baliklah 3-nya di sini, 4-nya di sini. Ya, pasti di sininya nanti bakalan 5. Itu udah menjadi suatu yang nyebar lah di mana-mana gitu ya, udah diketahui secara umum gitu. Apakah cuma sebatas ini doang nih? Kalau kayak gini kan kayaknya nggak terlalu membantu nih. Apa tahu nanti di sini jadinya 8 gitu kan atau berapa. Nah, rumus ini nantinya bisa kita bakal lari-larikan lagi. Maksudnya gimana? Misal nih kita mau kalikan 2. Bisa 6, 8, berarti dia 10. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, kalau misalkan kita ada segitiga kayak tadi lagi nih pertanyaan, tapi sekarang diganti nih, 3 meternya jadi 6 meter, 4 meternya jadi 8 meter, pasti di sininya nanti 10 meter. Percaya deh, kalau nggak percaya silakan deh, coba deh. 8 meter kuadrat, 8 kuadrat kan sama dengan 64 kan? 6 kuadrat kan sama dengan 36. Ketika dia ditambah jadinya berapa tuh? 100 ya kan? Ini kan baru C kuadrat kan, kayak tadi kan. Kalau ditanya C-nya berapa? Sama dengan 10. Sama nggak tuh sampai di sini? Wih, sama dong. Dimana kalau pakai cara yang dicepatnya di sini tadi, ya udah tinggal dikalikan 2 aja. 10, ini 8, ini 6. Ketemu di sini ada 6, ada 8, pasti yang merengnya ini, yang di sampingnya itu adalah yang 10 ini gitu. Nah, jadi kayak gitu. Mau dia nanti dikali 3 gitu kan. Oh, misal 30, kemudian berapa nih? 8 kali 3, 24. Kemudian ini 3 kali 6, 18 gitu ya. Ketemu nih misalkan segitiga gitu kan. Sininya 18, sininya 24, maka di sininya 30.
Atau sebaliknya, kita ketemu nih, sininya 30, sininya 24, oh berarti sininya 18 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dua hal sih yang untuk kondisi sekarang ya silakan sih teman-teman hafalkan gitu ya. Pertama rumus yang ini gitu, terus yang kedua yang ini gitu. Yang ini nggak wajib sih, cuman kalau misalkan teman-teman hafal dan ngerti apa yang saya jelaskan barusan, harapannya kalau ketemu soal kayak gini bisa membantu banget ya. Nah, coba deh kita lari ke soal nomor 11 gitu ya. Sebuah tangga bersandar pada dinding. Kita anggap aja ada tangga dan dinding ya. Kita bikin dindingnya dulu supaya tangganya bisa nyandar nih. Nah, ini tangganya ya. Untuk tangga aku kasih ginian lah, biar jelas kalau ini bagian tangganya. Oke. Jarak kaki tangga ke dinding adalah 9 meter. Kaki tangga ke dinding. Oke, berarti dari sini ya. Dari sini, titik ininya ke sini adalah 9 meter. Kemudian jarak ujung tangga ke tanah adalah 12 meter. Berarti dari yang sini ke sini, berarti sama dengan tinggi dindingnya gitu, 12 meter. Maka panjang tangganya adalah berapa? Kalau kayak gini sih sebenarnya aku secara pribadi ya, memahami kata-katanya agak susah nih. Jarak ujung tangga gitu kan, ke tanah. Kan ujung tangga yang mana gitu kan, masih harus mikir gitu. Teman-teman bisa langsung lihat aja ke sininya, oh panjang tangga sama dengan berapa. Pasti yang di sininya yang nggak diketahui gitu. Tinggal antara, oh antara yang ini kita isi 9, 12, atau yang bawahnya gitu. Yang mana kalau kita larikan ke dalam bentuk segitiga yang lebih bagus gitu ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini kan. Ini siku-sikunya, ini 12 meter, ini 9 meter. Coba deh, berarti ini sama dengan C kuadrat, ini misalkan B kuadratnya, ini A kuadratnya ya. Yaudah, kita coba pakai rumus yang tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? 9 pangkat 2. B kuadratnya berapa? 12 pangkat 2. C kuadrat. Sama dengan 9 kali 9 berapa? 81 ya. 12 kali 12, kalau teman-teman udah terbiasa sih ya langsung 144. Kalau enggak ya pakai cara kayak gini, ya monggo aja sih. Pada akhirnya dapat 144. Kalau ditambah berapa tuh? 144 tambah 81. 4 tambah 1 kan 5. 8 tambah 4 sama dengan 2 ya. Ya, 2. 12 maksudnya. Kemudian ini kan 1 tambah 1 lagi di belakangnya berarti 225. C kuadrat sama dengan 225. C sama dengan akar dari 225. Dimana kalau teman-teman juga udah terbiasa, nanti tahu nih kalau hasilnya adalah 15. Coba deh. 15 dikali 15. 225 tuh. Nah, 225 kan? Kayak gitu ya. Nah, gitu. Berarti kita dapat nih, ibarat kita tulis lagi segitiga yang tadi kan. Maka dia itu sama dengan 12, 9 per 15. Ini versi cara yang rumusnya. Dan teman-teman harus menguasai kalau saya bilang sih, yang versi rumusnya. Karena tidak semuanya itu bisa dipakai cara-cara yang cepat tadi, pakai cara yang 3 perkalian 3, 4, 5 ini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat dari awal gitu ya, ini 12 dan 9. Ini bisa dibagi 3 nggak? Sama dibagi 3? Bisa dong. Kalau ini dibagi 3 jadinya berapa? 4 ya. Kalau ini 3. Dimana kita tadi kan udah tahu kan angka-angka saktinya itu, yaitu 3, 4, dan 5. Berarti ininya pasti 5. Dan karena sumber awalnya tadi dikali 3, kan 4 mau jadi 12 kali 3. 3 mau jadi ke 9 perlu dikali 3. Maka biar adil, 5 harus dikali 3 juga dong. Yang mana kalau kita kalikan 3, 3 dikali 5 sama dengan 15. Weh, sama nggak tuh sama yang kita cari barusan? Sama dong, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Oke, sebelum lanjut lagi ke soal berikutnya, silakan bagi teman-teman yang mau memahami lebih lanjut, mungkin bisa dianalisis secara pribadi lagi sambil aku lihat. Mungkin ada yang tanya di chat ya. Kak, ada nggak tips untuk mencari akarnya? Makasih, Kak. Kalau cari akar ya, kalau dari aku pribadi sih kalau misalkan terlalu kasar, maksudnya terlalu kasar tuh kayak yang ini ya, misal kayak berapa ya, angka berapa di situ kan, terus nggak ada apa-apa gitu. Kalau bagi aku secara pribadi pun susah gitu. Kalau tidak terbiasa, kalau ini kan pertama udah terbiasa kan, sama 225 tuh, kalau teman-teman udah sering ngerjain soal matematika tuh udah terbiasa lah. 15 kali 15 tuh 225. Ibaratnya kayak, oh 8 kali 8, 64 gitu. Udah terbiasa gitu, udah nggak perlu banyak mikir, udah, oh kayaknya, oh ya 8 deh dulu pernah ngerjain. Nah, kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau kayak gini misalkan dalam bentuk akar dan teman-teman nggak tahu nih berapa gitu kan, ya udah kita pakai cara yang sebelumnya pernah kita pelajari itu. Kita ngelihat ke opsinya, ya. Kita lihat nih opsinya gitu kan. Kan opsinya ini kan pasti
akar 225 ini kan, atau akar sekian ini lah ibaratnya gitu, pasti hasilnya itu adalah salah satu apa yang ada di opsi ini gitu. Kalau berdasarkan soal ini gitu ya. Ya udah, misal nih kita dapat, bentar ya, aku coba kalikan dulu, 17 kali 17 misalnya, 289. 289. Oh, ada yang nggak speaker. Bentar. Oh, laptop aku sendiri yang bocor. Nah ini, tadi berapa tadi angkanya? 289 ya? 289 gitu kan. Kalau saya pribadi pun misalkan ya, ketemu angka 289 ini, jujur saya nggak familiar, nggak terbiasa gitu. Berapa sih 289 itu? Kalau 225 masih sering gitu ya. Ya udah, kita tinggal lihat ke sininya aja. Oh, berarti kan hasil yang di sini kan adalah yang pangkat 2 ini sama dengan yang akar ini gitu. Berarti kan kita bisa cari aja secara manual ibaratnya gitu ya. 15 kali 15. Nggak usah dicari banget gitu, tapi mikirin aja yang belakangnya. Oh, pasti hasilnya nanti sama dengan bla 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 bla, belakangnya 5. Oh, nggak sama nih. Ini kan 9, ini 5. Kemudian misalkan yang 16 ya. 16 kali 16 kan pasti belakangnya itu ujung-ujungnya tuh 6 kali 6. Ujungnya pasti 6. Oh, ini 9. Oh, berarti bukan yang C nih jawabannya gitu. Jadi kayak gitu, kayak dicoba satu persatu gitu. Kemudian 15,5 nih. 15,5 pasti belakangnya itu 0,5 dikali sama 0,5 juga. Pasti belakangnya itu ada koma-koma lagi, 0,25 atau berapa. Oh, nggak sama nih gitu kan. Yang pada akhirnya kalau misalkan kita cari ke 17, coba deh 17. 17 kali 17, kita kalikan yang belakangnya aja dulu nih misalkan. Oh, 49. Oh, ini 9. Ini 9 sama. Oh, berarti kemungkinan 17 nih gitu kan, kayaknya 17 yang benar gitu kan. Ya udah, tinggal pembuktian aja kalau mau pembuktian. Atau kalau misalkan teman-teman udah nyari semuanya nih dan semuanya salah gitu kan, dan 17 nih kayaknya benar gitu kan, ya bisa aja teman-teman itu kalau misalkan percaya diri langsung aja pilih 17 gitu tanpa pembuktian lebih lanjut. Kalau mau pembuktian lebih lanjut pun juga bisa gitu kan, tinggal 17 kali 17 berapa tuh hasilnya. Ya kayak gitulah, nanti ujung-ujungnya dapatnya ya 289. Seperti itu untuk yang bagian akar. Lihat soal break nomor 3 dong, Kak. Ini ya, mungkin bisa di screenshot atau di A. Yang A tadi ya jawabannya soal break. Oke, kita ini lagi ya, sekalian selesaikan soal nomor 12. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke utara sejauh, oh ya, kembali lagi konsep yang tadi. Kalau misalkan teman-teman bingung gitu kan, dan kalau aku pribadi pun kayaknya masih harus kayak gini juga sih, supaya jaga-jaga lah, jangan sampai nanti salah arah atau gimana gitu. Ya kalau mau ya silakan sih. Dari ke arah utara berarti kan ke arah atas sejauh 45 km. Kemudian berbelok ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan gitu ya. Oke, nanti kita share di grup untuk PPT kan Kak, maksudnya. Ya, nanti kita coba share. Semoga nggak hilang lagi kayak kemarin. Oh iya, makasih banyak nih kakaknya udah ngingetin nih. Jadi kita bisa langsung jaga-jaga dengan cara nge-save dari sekarang. Ctrl S. Ini agak lama nih nge-save-nya karena banyak-banyak coretan ini biasanya agak lumayan gede jadinya filenya. Sekitar 5 MB atau berapa gitu. Padahal kan di sini kan nggak banyak gambar-gambar gitu kan. Banyaknya kata-kata doang gitu. Tapi banyak gambar-gambar gara-gara ini coret-coretan itu. Tuh, jadi nge-lag nih. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, dia berbelok ke arah timur. Timur itu kemana? Ke sini ya. Berarti kan ke arah kanan itu sejauh 60 km. Berarti ditanya adalah jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan A. Pelabuhan A di mana? Titik awal dia kan berlayar dari pelabuhan A. Berarti di sinilah gitu. Dan sekarang posisinya itu ada di sini, maka jarak terdekatnya kan tinggal kayak gini kan. Ya dong, nggak mungkin lah jarak terdekatnya harus kayak gini dulu gitu. Itu malah tambah jauh gitu. Cari aja yang dia langsung lurus gimana. Pada akhirnya kita dapatin ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Ya kan, sininya 45, sininya 60 gitu. Ya, kalau mau pakai cara rumus bisa, kayak yang tadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi sekarang kita balik deh. Kalau yang soal nomor 11 kan kita pakai rumus dulu, baru pakai cara yang angka-angka super tadi kan. Sekarang gimana kalau misalkan kita pakai cara yang angka-angka tadi dulu, gitu. Siapa tahu masuk gitu ya. 60 dan 45 sama-sama bisa dibagi 15, ya enggak? 60 dibagi 15, 4. Oh, langsung dapat nih. Ini dibagi 15, 3.
Ya udah berarti sininya adalah 5 kan 3 supaya ke 45 kayak tadi kan dikali 15. Ini juga dikali 15. Berarti supaya ini adil maka perlu dikali 15 kan? Kali 15, 5 dikali 15 sama dengan 75. Ada nggak tuh yang 75 jawabannya? Ada dong. Sekarang kita pembuktian lagi. Apakah sama nih 75 sama yang cara rumus? Kalau cara rumus kan berarti anggap aja lah. Ini A kuadrat, ini B kuadrat. Ya masalah A kuadrat B kuadratnya nggak terlalu krusial ya teman-teman. Karena ini kan ditambah kan nggak peduli urutan. Bisa aja, ganti aja A kuadrat, ini B kuadrat. Itu nggak masalah juga gitu. Coba deh. Berarti kan tadi bukan 4 ya, tapi 60 ya. 60 kuadrat tambah 45 kuadrat. Ini sama dengan berapa tuh? 60 kali 60 sama dengan 3.600. Oke, kita catat dulu ya. 3.600. 45 kali 45, 45 kali 45 sama dengan 20.025. 2025. Ya udah 2025 tambah 3.600 tambah 3.600 sama dengan 5625 ya. 5625. Ini adalah C kuadrat. Kalau ditanya C-nya berapa ya udah berarti akar 5625. Berarti kalau mau bikin akar di kalkulator ini gimana nih? Sebenarnya masih belum terbiasa ya di kalkulator ini. Ini kita hapus dulu. Akar, ini. Ada dulu. Ketutup sama ini. Sorry. Ketutup sama zoom-zoomnya ini. Jadi 5625 sama dengan ya udah deh, ini aja deh biar tahu sama kan tadi kan udah dapat kan. Coba deh 75 kali 75. Kalau sama dengan 5625 berarti ya sama berarti ya. Kali 75 sama dengan 5625. Sama dong berarti kan? Berarti C-nya itu sama dengan 75. Ini cara rumus, ini cara yang cepat menggunakan angka ajaib tadi ya. Angka ajaib atau apalah gitu, serah teman-teman mau bilangnya. Gampang sih ingatnya 3, 4, 5 angka berurutan gitu. Jadi kayak gitu untuk yang soal nomor 12, soal nomor 11, dan soal nomor 10. Oke. Kak, dapat 5 itu dari mana ya? Kita satu-satu dulu ya, dari yang atas dulu nih. Itu dari yang ini Mas tadi, angka ajaib ini. 3, 4, 5 tadi gitu. Jadi udah otomatis sih. Atau kalau nggak yakin nih sama angka ajaib, ya coba deh teman-teman cari gitu kan. Misalkan di sininya tadi, mana nih? Aduh. Sininya 3, sininya 4, sininya berapa? Ya kan tanya-tanya gitu kan. Anggap aja ini C kuadrat. Maka kan tadi kan rumusnya kan C kuadrat sama dengan ini misalnya A, ini misalnya B. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Sama dengan berapa tuh? 25. Ini kan C kuadrat nih. Berarti kalau C-nya aja berapa? Sama dengan akar 25. Di mana setelah kita cari akar 25 sama dengan 5. Ketemu dong, klop dong mereka. 4, 3, 5 atau 3, 5, 4. 3, 4, 5 gitu, sama aja lah. Ya bisa sih kalau mau cari-cari terus gitu. Cuman ini nih udah kayak apa ya? Udah kayak jadi common sense gitu. Orang-orang udah pada tahu gitu. 3, 4, 5 gitu kan. Sehingga harapannya nanti teman-teman nggak perlu lagi nih ngitung pembuktian kayak gini gitu. Pertama kan angkanya mudah dihafal nih gitu. 3, 4, 5 bisa dihafal gitu. Terus ya gitu, dia tuh sering dikembang-kembangin gitu. Kayak ini kan mana nih soal nomor 11. 9, 12 berapa nih? Ya pakai cara rumus bisa, tapi ternyata kita main-mainkan angka ajaib aja tadi tuh bisa dapat juga gitu dan bisa lebih cepat gitu. Kayak gitu. Pun yang ini tadi kan gayanya kayak serem banget nih. 45 gitu. 45 kuadrat berapa? Coba 60 kali 60 kuadrat berapa gitu. Ternyata kalau pakai angka ajaib ketemu nih. Ini 3, ini 4, ini 5 gitu kan. Sesuai dengan pembuktian kita tadi kan sama nih. 3, 4, 5. Yang ini tadi kalau misalkan sininya 3, sininya 4, sininya 5 gitu. Agak nge-lag juga ya pindahan transisi PowerPoint. Nah kayak gitu Kak untuk yang angka 5 dari mana. Terus Kak ulang angka ajaib. Tadi udah diulang ya sekalian menjawab yang ini tadi. Sama dengan 3, 4, 5 gitu. Yang ini. Sini 3, 4, 5. Cari kelas tryout online untuk CPNS 2021. Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan,
video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.